Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang bagi para Penatua yang baru bergabung, semoga betah dan tahan banting, WK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1161, subscribe Penatua. Pemimpin tim tidak tahu apakah Xiang Yang dan yang lainnya menunda waktu, jadi tidak mudah membuat masalah. Bagaimanapun, Xiang Yang telah menghukum orang itu. Bahkan jika mereka hanya berakting, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa membuktikannya dengan tangan kosong. Sejak ini terjadi, Xiang Yang berurusan dengan kecelakaan di sisi baiknya, tetapi diam-diam dia juga diam-diam mengamati pergerakan orang-orang Xianting itu. Orang-orang Xianting masih dengan jujur memperbaiki susunannya. Kecepatan mereka sangat cepat, tempat-tempat yang rusak itu akan diperbaiki dalam beberapa hari. Mereka mengatakan itu akan memakan waktu beberapa hari, tetapi dari sudut pandang Xiang Yang, itu akan menjadi sedikit lebih dari sehari. Waktu masih belum cukup. Bisakah kamu hanya membeli begitu banyak waktu dengan mengorbankan seorang murid elit? Ini terlalu terburu-buru. Jelas tidak mungkin untuk memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Apalagi hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jika tidak, itu akan sangat mengganggu Xianting dan bahkan menimbulkan kecurigaan Xianting. Jika kamu tidak ingin tindakan balasan, setelah susunan diperbaiki, iblis-iblis di sekte abadi ini akan diekspos. Ini pasti bukan jalannya. Xiang Yang cemas, tetapi dia harus berpura-pura tenang, yang membuatnya khawatir setengah mati. Su Liuluo menyaksikan. Dia tahu situasi Xiang Yang secara alami. Meskipun Xiang Yang adalah salah satu orang tua yang meminta Xianzong untuk menyerah, sekarang dia dan Su Yun adalah belalang di kapal yang sama. Jika masalah ini terungkap, dia akan digunakan oleh Xianting untuk membaca pikirannya. Pada saat itu, keterlibatannya sebelumnya dalam menyerang sekte lain juga akan terungkap, dan Xianting tidak akan pernah melepaskannya. Aku khawatir tidak akan mudah untuk membodohi masa lalu. Xianting mulai memperhatikan untuk bertanya pada Xianzong. Saat Sululo sedang berpikir, iblis bundar di sebelahnya membuka mulutnya. Penanggulangan apa yang dimiliki tetua iblis bundar? Tanya Sulu. Iblis bundar terdiam sesaat dan menggelengkan kepalanya. Suliuluo menghela nafas sedikit, alis gelaunya sedikit berkerut, dan pikirannya mulai. Sekarang sudah terlambat untuk mentransfer orang-orang iblis, dan transfer skala besar tidak dapat lepas dari mata dan telinga orang-orang Xianting, dan itu akan membuat mereka lebih curiga. Untuk rencana hari ini, aku khawatir hanya ada satu. Bagaimana menurutmu, Nona? Iblis bundar memandang Sululo dan berkata. Ini mungkin lebih berisiko, tetapi patut dicoba, dan untuk sementara waktu dapat menghilangkan kecurigaan untuk bertanya pada Xianzong. Metode apa? Iblis bundar membekukan matanya. Kamu mungkin perlu melakukan ini, Penatua. Su Liuluo berpikir dan berkata dengan lembut, sekarang, kirim seseorang untuk memberitahu Aula Xiaoyao dan Aula Qianlong terdekat, dan biarkan mereka secara diam-diam mengatur sekelompok pasukan untuk maju ke Xianting atas nama orang-orang iblis. Masuk Xianting. Nona, apa yang ingin kamu lakukan? Iblis bundar tercengang. Serang Xianting. Su Liuluo berkata dengan serius. Apa? Jangan panik, Penatua Yuanmo. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatianmu. Orang-orang ini dapat menyerang Xianting dengan nama orang yang kerasukan. Kemudian orang-orang Xianting secara alami tidak akan lagi fokus bertanya pada Xianzong. Meskipun mereka memukul nama itu. Dari orang yang kerasukan, mereka sebenarnya bukan orang yang kerasukan. Oleh karena itu, mereka tidak akan meninggalkan roh jahat. Biarkan kedua pemimpin Xingbai dan Qin Qianlong memberitahu mereka lebih banyak, jangan tinggalkan jejak. Setelah tipuan, segera evakuasi. Jangan tinggalkan siapapun yang ditangkap oleh Xianting. Kirim beberapa orang yang setia. Setelah ditangkap, mereka akan langsung meledak tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Jika mereka menipu, minta Xianzong untuk mencuci putihnya secara alami. Tapi itu nanti saja, sudah terlambat untuk bersiap sekarang. Lagi pula, Xingbai dan Qin Qianlong butuh waktu untuk memimpin pasukan mereka menyerang. Kita tidak bisa mengulur waktu untuk mereka lagi. Terlebih lagi, bahkan jika mereka menyerang sekarang, orang-orang ini takut mereka tidak akan pergi dan bertanya pada Xianzong. Iblis bundar menggelengkan kepalanya, rencana Su Liuluo tidak bisa menyelesaikan masalah yang mendesak. Penatua Yuanmo, hal-hal di sana tergantung pada dua pemimpin Qin Qianlong dan Xingbai, dan tentu saja itu tergantung pada kamu di sini. Jalan Sulu. Andalkan aku. Ya terserah kamu. Su Liuluo berbisik, kamu sudah mengikuti kakakmu selama beberapa waktu, dan kamu tidak boleh dangkal jika kamu ingin menjadi wajib. Aku tidak bisa melihat pencapaianmu. Aku tidak tahu situasimu saat ini, tapi kurasa seharusnya tidak sulit bagimu untuk melarikan diri dari orang-orang Xianting ini, kan? Iblis bundar diam dan tidak berbicara. Su Liuluo menatapnya dengan tenang dan sepertinya menunggu jawabannya. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, iblis bundar berbisik, ya, aku mengerti apa yang harus dilakukan. Penatua Yuanmo, terserah padamu. Untuk klan iblis sejati, itu tugasku. Terlebih lagi, Lord Mojun telah membayar lebih untuk klan iblis sejati. Apa yang aku lakukan? Iblis bundar menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan kita akan mulai? Aku akan bersiap dulu. Ketika waktunya tiba, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu.
Singkatnya, kita harus mengambil tindakan sebelum susunan besar diperbaiki. Bagus. Iblis bundar mengangguk dan berbalik. Pemimpin tim, Xianting, berkeliaran di lapangan kosong, karena tidak ada orang yang meminta Xianzong untuk tiba di lapangan kosong, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Bukankah Xiangyang mengatakan bahwa ada banyak orang yang bertanya pada Xianzong? Itu saja. Pemimpin tim mengerutkan kening dan melirik orang-orang yang hadir, tidak hanya pada pria bertopeng di sana. Pada pandangan pertama, jantungnya tidak bisa menahan detak beberapa kali. Entah bagaimana, dia memiliki perasaan yang akrab. Siapa pria bertopeng ini? Kapten, kita tidak bisa menunda di sini terlalu lama. Jika orang itu lewat di sini dan melarikan diri, kita masih membuang waktu di sini. Aku khawatir sulit menemukan orang itu lagi. Kita harus menentukan lokasi orang itu. Kemudian pria berkerudung datang dan berkata, "Aku tahu, tapi sekarang setelah masalahnya selesai, kita tidak memiliki petunjuk lain. Pertama, mintalah sekte abadi untuk diselidiki. Jika tidak ada masalah di sini, sebaiknya kita kembali dan mencari pekerjaan. Untuk mencari keberadaan penjahat di kolam abadi, kami bukan satu-satunya yang melakukannya. Kami akan menemukan utusan pada saat itu." Pemimpin tenggelam. Kata-kata itu jatuh, dan mereka mengangguk. Juga, karena pemimpin memerintahkan kita untuk menyelidiki di sini, biarkan dia pergi, dan kita bisa melakukan hal-hal kita dengan baik. Nah, berapa lama array akan diperbaiki? Segera, setengah kolom dupa bisa selesai. Kalau begitu, buat beberapa persiapan. Bagi 2 orang dan tatap orang-orang itu. Jika ada yang berani membuat perubahan, bunuh mereka langsung di tempat. Sama-sama. Pemimpin itu berkata dengan suara dingin. Ya, Kapten. Sebelumnya, fokus semua orang adalah pada barisan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang di Xianzong begitu berani sehingga mereka menang. Sekarang kita menatapnya sepanjang jalan. Dengan kemampuan bertanya kepada orang-orang Xianzong, apakah kita masih ingin membuat masalah di bawah mata kita? Tidak mungkin. Pria dengan rambut panjang di telinganya berkata dengan dingin. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Kata pemimpin itu. Waktu untuk Ban Zuxiang berlalu dengan cepat. Dia mendengar suara, dang. Suara itu berasal dari array besar. Orang-orang Xianting yang memperbaiki susunan besar segera bubar. Satu orang berteriak langsung kepada pemimpin, "Kapten, tidak ada masalah." Bagus, jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Pemimpin berkata, "Mari kita mulai." Ya. Suara itu keluar, dan orang-orang Xianting itu dibagi menjadi 3 gelombang kali ini. 2 kelompok mempertahankan barisan besar di udara, sementara kelompok lain tersebar di sekitar lapangan kosong dan menatap orang-orang yang bertanya pada Xianzong ini. Ketika Xiangyang menerima berita itu, dia hampir bergegas ke lapangan kosong. Melihat barisan merah tua yang terus melayang dan bergetar di udara, semburan keheranan muncul di wajahnya. Bagaimana itu bisa diperbaiki begitu cepat? Dia bergegas ke pemimpin dan bertanya dengan takjub. Aku pikir itu akan lebih lambat. Aku tidak ingin kerusakan array ini seburuk yang diharapkan. Pemimpin berkata dengan ringan, lalu menatap Xiangyang dan berkata dengan ringan, Tuan Xiangyang, aku masih ingin bertanya kepada kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa jumlah orang yang bertanya pada Xianzong jauh lebih banyak dari itu? Apa, tempat ini atau orang-orang ini? Bagaimana dengan yang lainnya? Tuanku tidak setuju dengan rencanaku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menempatkan orang-orang dari sekte di sini dalam kelompok. Lagi pula, inspeksi dan investigasi array ini juga membutuhkan waktu, jadi aku jangan biarkan mereka meninggalkan pos mereka. Ketika kelompok orang ini selesai, aku akan membiarkan kelompok orang berikutnya datang. Kuharap kau tidak memainkan trik apapun. Tuanku, mengapa kamu bermain trik ketika siang yang bagus? Aku bertanya kepada Xianzong, itu terbuka dan di atas kapal. Aku harap begitu. Pemimpin bersenandung dan berhenti berbicara. Xiangyang berpura-pura tenang, tetapi hatinya berantakan. Tidak ada tindakan pencegahan saat ini. Apa yang harus aku lakukan? Jika susunan perbaikan ini berlanjut, itu tidak akan bisa disembunyikan. Dia menatap array besar, keringat tumpah ke depan di dahinya, dan matanya sangat gugup. Array merah tua terus menaburkan debu ke depan dan bergerak maju sedikit. Orang-orang di bawah kepala masih sangat tidak nyaman dan mengeluh di mana-mana, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah. Segera, murid-murid Wen Xianzong yang baru direkrut ini akan lewat, diikuti oleh murid-murid Wen Xianzong yang menyamar sebagai iblis dan mereka yang telah kembali. Melihat ini, hati Xiangyang hampir mencapai tenggorokannya. Tidak bisa terus. Tidak pernah, jika tidak, tanya Xianzong apakah dia tidak bisa melihat matahari besok. Ledakan. Pada saat kritis ini, cahaya hitam tiba-tiba meledak dari kerumunan, dan kemudian sejumlah besar gas ajaib dikeluarkan. Sesosok bergegas keluar dari kerumunan dan bergegas ke kejauhan. Aku tidak menyangka orang-orang Xianting akan menemukannya di sini. Itu ceroboh. Tapi itu tidak masalah. Kamu sendiri tidak bisa membantuku. Sosok itu mengirimkan semburan penghinaan dan berputar langsung ke langit. Xiangyang tercengang. Pria yang meminta Xianzong di lapangan kosong segera memecahkan pot. Manusia iblis. Apakah ini iblis? Ada iblis yang bersembunyi di antara kita. Sialan, pria ini adalah seorang maniak di kolam peri. Dialah yang membunuh Zunli dan orang dewasa lainnya. Bawa dia.
Ada lebih dari satu suara. Orang-orang Xianting itu segera menghentikan pengoperasian susunan dan mencoba yang terbaik untuk mengejar sosok itu. Xiang Yang masih tidak bisa bereaksi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat ini, suara wanita yang renyah berteriak lagi di luar kerumunan, adalah tanggung jawab semua orang untuk menyingkirkan iblis dan mempertahankan jalan. Pria iblis ini bersembunyi di Sekte Abadi. Bagaimana Sekte Abadi bisa acuh tak acuh? Kamu dapat menyerang dengan cepat dan membantu pengadilan abadi. Tangkap iblis ini, ayo. Tangisan itu datang dari Suluro. 1162. Ya. Sejumlah besar sosok segera bergegas keluar dari lapangan kosong dan mengejar mereka langsung di udara. Seluruh bidang kosong segera menjadi kacau. Pemimpin itu mengerutkan kening, tetapi matanya lebih melihat ke udara. Aku tidak menyangka kamu akan bertanya apakah ada penjahat buronan di Xianzong. Xiang Yang berkata, apakah kamu penjahat rahasia? Pemimpin melihat ke udara sejenak, segera menoleh dan berteriak ke matahari. Tuan, bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu bagaimana iblis masuk ke Xianzong. Aku bertanya pada Xianzong, tetapi tidak bersalah, Tuan, dianiaya. Teriak Xiang Yang cepat. Ketidakpedulian sebelumnya telah menghilang dan digantikan oleh kepanikan penuh. Disalahkan. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana aku bisa dianiaya? Tuan, kamu juga mengatakan bahwa orang itu adalah pembunuh Zunli. Siapa Zunli? Itu adalah Xuanxi tingkat ketiga. Xuanxi dapat menghancurkan kita dengan satu jari. Bagaimana kita bisa menyembunyikan pembunuh yang membunuh Zunli? Lagi pula, kekuatan si pembunuh bukanlah rendah. Sangat mudah baginya untuk menyelinap masuk dan bertanya pada Xianzong. Xiang Yang sibuk. Kata-kata ini masuk akal. Pemimpin itu berpikir sejenak, bersenandung dan berkata, kamu masih dicurigai. Ketika aku menangkap orang itu, aku akan menginterogasi kamu lagi. Kekuatan menangkap orang dewasa tidak sederhana. Xiang Yang bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, bagaimana mereka bisa mengambil orang-orang yang bisa menghancurkan Zunli? Apa gunanya? Dalam perjalanan ini, pemimpin memberi kami beberapa senjata ajaib yang luar biasa. Dikatakan bahwa orang ini terluka. Mudah untuk menjatuhkannya. Pemimpin itu mencibir, lalu melompat dan mengejarnya. Xiang Yang berdiri di tanah dan melihat, matanya penuh kekhawatiran. Dia berhenti sejenak, menoleh, memandang Suliluo di sana, bergegas, memeluk tinjunya dan membungkuk nona. Apakah mereka memiliki senjata sihir khusus? Ya, itu pasti bayi yang luar biasa. Dengan cara ini, kita hanya bisa melihat kekayaan dari si penatua iblis bulat itu sendiri. Suliluo berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang kental. Nona, apakah kamu membiarkan tetua iblis bundar berpura-pura menjadi orang dewasa untuk menarik perhatian mereka? Di antara iblis, kekuatannya adalah yang tertinggi. Tetapi jika sesepuh iblis bundar tertangkap, apa yang harus aku lakukan? Biarkan tanpa wajah mengikuti dan menonton. Jika kamu dapat melarikan diri dengan aman, itu tentu saja yang terbaik. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, biarkan tanpa wajah membunuh orang-orang itu. Membunuh. Xiang Yang ketakutan. Aku mendengar dari saudara laki-laki aku bahwa Wumian adalah Shen Jinjiali yang terkenal pada awalnya. Dia memiliki kultivasi dan kekuatan suci yang kuat. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghancurkan utusan pengadilan abadi ini. Tetapi jika orang Xianting mati di sini, kejahatan meminta Xianzong tidak akan lolos. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sesepuh iblis bulat. Setelah orang-orang itu mati, kita harus mengorbankan beberapa orang dan terlihat seperti kita diserang oleh manusia iblis dan menderita kerugian besar. Biarkan orang-orang Xianting tahu bahwa kita juga korban. Tidak hanya orang-orang Xianting yang mati, tetapi juga lebih banyak orang mati dan lebih banyak tempat dihancurkan. Biarkan mereka berpikir bahwa kita hanya terlibat, dan tidak terlibat. Apakah itu baik-baik saja? Jika Tuan Xingbai dan Tuan Qin Qianlong berhasil menipu Xianting, kami tidak akan ragu. Aku mengerti. Bisikan ke arah matahari. Meskipun Su Liuluo mengatakannya dengan mudah, hatinya juga khawatir. Hal ini tidak sebaik yang diharapkan. Begitu terjadi kecelakaan, itu akan berdampak sangat serius pada Wen Xianzong. Yang buruk ditakdirkan. Xiang Yang segera mengirim dukungan tanpa wajah ke iblis bundar. Sekarang tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi nanti. Sekarang satu-satunya harapan adalah Qin Qianlong dan Xingbai dapat berangkat dengan cepat dan berhasil menipu Xianting. Begitu gerakan di sana sampai di sini, fokus Xianting pasti akan bergeser dan meminta Xianzong untuk mengambil napas. Kali ini, Xiao Lei tidak mengirim pesan, artinya, Xianting sangat mementingkan masalah ini, sehingga tidak menyampaikan berita melalui utusan non-peringkat, tetapi langsung melalui saluran informasi atas. Di mana kakakku sekarang? Otak Su Liuluo yang tidak teratur tidak memikirkan Su Yun saat ini, dan matanya penuh dengan warna yang kompleks. Ho! Embusan angin bertiup melintasi bagian atas dewa prajurit yang sunyi. Sekarang bagian atas dewa bela diri itu kosong. Ini seperti antarmuka yang ditinggalkan. Tidak ada vitalitas dan tidak ada bayangan manusia. Su Yun dan Jianzu terbang dengan lembut di atas dewa bela diri dan menatap ke depan. Sekarang kamu memiliki warisan batu aneh dan kekuatan semua hewan. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Meskipun kamu belum dipromosikan, kamu telah diangkat dari kelas 5 Dewa Lingsuan ke puncak, dan kamu hanya satu langkah lagi dari kelas 6.
Aku percaya bahwa kekuatan kamu akan naik ke puncak baru dalam waktu singkat. Suyun, aku menantikan suatu hari, kamu dapat naik ke puncak langit dan mengabaikan semua yang hidup makhluk. Jianzu berkata dengan lemah. Suyun tertegun sejenak dan berkata dengan senyum pahit, Sisu, apakah kamu ingin aku menjadi penguasa segala usia? Hampir itu. Bukan hal yang baik bagi orang-orang seperti aku untuk menjadi Tuhan atas semua dunia. Suyun menggelengkan kepalanya, aku masih mengenal diri aku sendiri. Orang-orang seperti aku tidak memiliki apa yang disebut kebajikan, keegoisan, dan tentara bayaran. Orang-orang seperti itu biasanya disebut penjahat. Ces, aku mungkin gagal memenuhi harapan tinggi kamu. Apakah ini ejekan diri sendiri? Ini benar. Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak cukup mengenal dirimu sendiri. Jianzu tiba-tiba berhenti, menoleh ke Suyun dan berkata dengan serius, kamu benar-benar egois, tapi untuk apa kamu? Kamu harus melindungi keberadaan yang menurutmu harus dilindungi dan layak dilindungi. Kamu memang telah menyakiti orang. Kamu bahkan bisa mengatakan bahwa tanganmu berlumuran darah, tetapi darah siapa itu? Itu adalah darah mereka yang harus dibunuh, tahu. Dari awal hingga akhir, kamu tidak pernah melupakan hati aslimu. Tidak peduli seberapa tinggi kamu berdiri, tidak peduli seberapa kuat yang kamu miliki, kamu tidak akan pernah melupakan kebaikan. Ambil contoh sekte iblis yang sebenarnya. Saat ini, kamu tidak membutuhkan sekte iblis yang sebenarnya. Kamu dapat menyingkirkan sekte iblis yang sebenarnya dan bahkan dunia iblis yang sebenarnya di kapan saja selama kamu suka, tetapi kamu tidak, kamu bersedia untuk hidup dan mati di dunia peri untuk sekte iblis sejati. Kamu bahkan tidak ragu untuk menjadi musuh pengadilan peri untuk sekte iblis sejati. Jika kamu adalah orang lain, kamu tidak akan seperti ini. Ini bukan kebenaran yang besar. Setidaknya itu berarti sesuatu. Jalan cahaya leluhur pedang. Suyun terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Karena itu, aku percaya padamu, Suyun. Terlebih lagi, kotak pedang di belakangmu membawa kehidupan dari segala usia. Begitu kamu tidak bisa menekan pedang yang ganas, surga, dunia, dan bahkan dunia peri akan menderita. Aku memiliki niat seperti itu untuk mendirikan sekte pedang tanpa batas, tetapi aku tidak bermaksud untuk mengembangkan sekte, sehingga sekte pedang akan menurun, tetapi penampilan kamu, biarkan aku menyalakan kembali harapan, Suyun, aku akan mengumpulkan semua jiwa aku yang tersisa sesegera mungkin, dan selama ini, aku juga berharap kamu dapat menemukan lebih banyak pedang roh, melemparkannya ke dalam kotak pedang dan menekan pedang yang ganas itu. Sisu, jangan khawatir, Su Yunding tidak akan melupakan nyawanya. Bagus. Jianzu mengangguk. Segera, mereka sampai di tepi puncak Dewa Bela Diri. Nenek moyang pedang masih mengacu pada pedang. Dia memotong kekosongan dan memotong saluran. Suyun, kamu dan aku akan berpisah di sini. Kamu masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Terlebih lagi, sekarang aku harus mengumpulkan jiwa yang tersisa. Ini sangat santai, jangan khawatir. Karena CZ berkata begitu, Suyun tidak memaksa. Jika CZ membutuhkan Suyun di mana saja, tolong hubungi aku segera. Suyun bergegas. Haha, jangan khawatir. Aku tidak akan sopan. Jianzu tertawa. Suyun mengangguk dan tidak berbicara lama. Dia berlari keluar dari puncak Dewa Bela Diri dengan leluhur pedang dan pergi dengan caranya sendiri. Setelah meninggalkan leluhur pedang, Suyun secara alami memiliki banyak kekhawatiran. Karena menekan pedang sengit di dalam kotak pedang membutuhkan banyak pedang spiritual, dia tidak bisa mengumpulkannya sendirian. Untuk rencana hari ini, hanya ada satu cara, yaitu menggunakan semua kekuatan kita untuk mengumpulkan pedang roh ini. Pedang roh itu kuat atau lemah? Itu hanya perlu spiritual. Jika demikian, itu akan jauh lebih mudah. Akan jauh lebih mudah untuk meluncurkan kekuatan dunia jiwa dan dunia abadi. Suyun melihat lautan luas di depannya, dan hatinya tidak bisa menahan kegelisahan. Sekarang kamu berada di dunia seni bela diri yang ekstrim, pergi dan temui Muyu dan Meyer. Aku sudah lama tidak melihatnya, dan aku tidak tahu apa yang terjadi pada gadis itu. Aku juga memintanya untuk membantu mengumpulkan semangat. Pedang. Jantung Suyun tidak bisa menahan detak ketika dia memikirkan wajah kecil yang cantik dengan beberapa pesona. Bersenandung. Pada saat ini, dengungan dingin tiba-tiba muncul di kotak pedang. Suyun terkejut, tetapi dia tidak menemukan bahwa Ling Qingyu telah memperhatikan hal-hal di luar. Hujan yang cerah, apakah kamu tidak berlatih? Suyun bertanya dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa Ling Qingyu keluar lebih sering baru-baru ini. Aku terlalu malas untuk berlatih. Lagi pula aku tidak bisa berlatih apa-apa. Itu saja, Ling Qingyu berkata tidak senang. Kau menelantarkan dirimu sendiri. Kamu keberatan aku. Ini tidak baik. Tujuan kultivasi tidak hanya untuk kekuatan. Jika kamu memiliki prestasi tinggi, kamu juga dapat memperpanjang hidup kamu, menjaga wajah kamu selamanya, dan bahkan memiliki efek kecantikan. Dikatakan bahwa wanita dengan prestasi yang lebih tinggi lebih cantik, sehingga peri dan dewi tak tertandingi di hati orang-orang. Apakah hanya itu yang kamu pikirkan, anak berpigmen? Ling Qingyu berkata dengan marah. Jumlah. Tidak peduli kamu, aku akan berlatih. Ling Qingyu berkata dengan marah, dan kemudian tidak ada gerakan. Suyun tampak lucu dan berkata dia tidak mau, tapi dia masih ingin. Suasana hati Suyun juga jauh lebih bahagia setelah pertengkaran kecil dengan Ling Qingyu.
Dia mempercepat dan langsung menuju Beiyang. 1163, Subscribe Penatua. Beiyang sekarang jauh lebih makmur dari sebelumnya. Su Yun terbang di udara. Melihat ke bawah pada kerumunan di kota, hatinya dipenuhi dengan emosi. Terbang tidak diperbolehkan di kota. Dia sengaja menyembunyikan nafas tubuhnya, agar penjaga di kota tidak menemukannya. Saat ini, Beiyang telah sepenuhnya dikendalikan oleh Huai Rumuyu. Semua kota di Beiyang dikelola oleh Kamar Dagang. Tidak ada pemilik kota di kota, hanya administrator. Segala sesuatu di kota ini gratis, dan pengembangannya didasarkan pada spesifikasi komersialisasi Kamar Dagang. Jika praktisi spiritual ingin mencari perlindungan besar dan mengabdikan diri untuk kultivasi, paling tepat untuk memilih bergantung pada Kamar Dagang. Kamar Dagang memiliki departemen khusus untuk menerima praktisi spiritual. Praktisi spiritual bekerja untuk Kamar Dagang. Kamar Dagang memberi praktisi spiritual keamanan pribadi, materi, dan koin suan. Kedua belah pihak saling menguntungkan dan mengambil apa yang mereka butuhkan. Kamar Dagang tidak akan membatasi tindakan praktisi spiritual. Jika kamu ingin bergabung atau pergi, kamu dapat membuat keputusan sendiri, yang jauh lebih baik daripada bergabung dengan sekte lain. Su Yun tidak berpikir ini adalah ide rubah Qianmei, yang sebagian besar diumumkan dan dipromosikan oleh Huai Rumuyu. Su Yun melihat masa lalu sepanjang jalan dan segera datang ke pusat kota Beiyang, kamar utama komers keluarga Huairu. Alih-alih pergi ke kamar dagang, dia langsung pergi ke rumah yang telah dibelinya. Memikirkan wajah kecil rubah Qianmei yang cantik, kehangatan yang telah lama hilang memenuhi hatinya. Apakah itu bagaimana rasanya bertemu keluargamu lagi? Batas rumah belum dibuka. Sekarang Beiyang damai, dan tidak perlu membangun terlalu banyak pertahanan, jika tidak maka tidak nyaman untuk masuk dan keluar. Ada dua pengawal berbaju besi dan memegang pisau besar di pintu rumah. Pengawal mereka masih bisa melihat banyak gadis pelayan dengan pakaian cerah masuk dan keluar dari pintu. Mereka membawa keranjang dengan banyak bahan langka yang tidak nyaman untuk dimasukkan ke dalam tas luar angkasa. Su Yun berpikir untuk memberi kejutan pada putri kedua, jadi dia tidak repot-repot membiarkan pengawal itu memberitahunya. Dia bergegas ke pintu gerbang rumah. Wow. Hah, apakah ada sesuatu barusan? Opo-opo. Mungkin itu ilusiku. Apakah kamu bodoh? Kedua pengawal itu berbicara dengan tenang. Kediamannya tidak banyak berubah, tetapi ada lebih banyak pelayan dan gadis pelayan. Mereka memakai pakaian yang kurang lebih sama. Ada kata, Huairu, di borgol mereka. Aku pikir mereka adalah pelayan dari keluarga Huairu. Su Yun masih ingat taman kecil rubah Qianmei. Beberapa berbalik dan datang ke pintu taman kecil. Saat ini, di depan Xiao Yuan, seorang gadis sedang duduk di tangga di pintu. Tangan kecilnya menopang pipinya, kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Dia tertidur, Su Yun tidak mengganggunya. Dia langsung melewati gadis itu diam-diam dan berlari menuju rumah. Klik. Pada saat ini, tangan gadis yang menopang pipinya tiba-tiba mengendur, kepalanya terkulai, dan dia jatuh langsung ke tanah. Dia dengan cepat bangkit, melihat sekeliling dengan ngeri, dan tidak melihat siapapun di sekitarnya. Dia lega, menyeka abu di wajahnya, dan berteriak, bagus tidak ada yang menemukannya, jika tidak, akan buruk. Aku harus menontonnya ketika Miss berlatih di dalamnya, jika ada yang masuk, selesai. Gadis itu masih senang, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang telah memasuki taman kecil itu sejak lama. Taman kecil itu sangat sunyi, hamparan bunga di kedua sisinya bermekaran, dan kupu-kupu roh menari di atas bunga. Taman kecil yang tenang memberi orang perasaan seperti surga. Su Yun memandang sis di depannya, menarik napas dan melangkah. Langkahnya sangat ringan, dia sepertinya tidak ingin mengganggu orang-orang di dalam. Dia berjalan sampai ke pintu dan berhenti. Dia mengangkat tangannya dan berencana untuk mendorong pintu terbuka untuk mengejutkan orang-orang di dalam. Saat ini, tidak ada gerakan, tetapi dua napas kecil jatuh ke telinganya. Su Yun tercengang. Ini adalah paviliun pertunjukan rubah Qianmei. Apakah ada orang lain selain rubah Qianmei? Su Yun sedikit mengernyit, ragu-ragu lagi, dan akhirnya mendorong pintu secara langsung. Bergerak. Pintu didorong terbuka. Cahaya merah muda bersinar di matanya. Tampaknya menjadi penghalang pelindung, tetapi budidaya penghalang pelindung tidak tinggi. Setidaknya itu tidak berpengaruh pada Su Yun. Dia melihat ke bawah perbatasan menuju ke tengah, tapi sekilas dia tertegun. Siapa? Beberapa Jiao yang ketakutan berteriak. Melihat sumber suara, dua gadis telanjang berpegangan. Kedua gadis itu telanjang di mana-mana, dan kulit putih salju mereka saling bersentuhan. Mereka berdua kecantikan nasional. Seorang wanita cantik dan mungil, dengan sepasang telinga rubah putih salju di kepalanya, dan ekor berbulu besar di belakang pantatnya. Dewi lainnya cukup elegan, tetapi saat ini, wajahnya telah ditutupi dengan kemerahan penuh. Meski matanya redup dan warna kulitnya pucat, postur pemal ini tetap memberikan kecantikan yang tak terhingga. Melihat kedua gadis itu berpegangan, Su Yun tetap di tempatnya, seolah-olah disambar petir di hari yang cerah. Saudara laki-laki. Su Yun. Putri kedua memandang orang-orang yang datang dan berseru. Ternyata kedua gadis ini adalah Huai Rumuyu dan rubah Qianmei. Saat ini, mereka terlihat seperti hubungan yang paling intim. Mereka berpelukan dan bergantung satu sama lain. Dua pasang mata yang indah seperti batu permata sedikit melebar dan menatap Su Yun. Mereka tidak berharap Su Yun kembali. Su Yun tidak menyangka kedua gadis itu akan saling berpelukan telanjang.
Apa yang sedang kamu lakukan? Bisakah dikatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka kesepian sejauh ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Suyun kembali sadar setelah setengah dering, dan mulutnya mengeluarkan kata-kata ini dengan susah payah. Rubah Qianmei tercengang. Baru saat itulah dia menyadari situasinya saat ini dengan Huairu Muyu. Melihat Huairu mandi di tengah hujan, wajah kecilnya tiba-tiba berubah menjadi sangat merah, seolah-olah dia akan berdarah. Dia segera melonggarkan pesona rubah, meletakkan tangannya erat-erat di dadanya yang segar, dan kepalanya yang kecil tergantung sangat rendah. Tapi rubah 1000 mantra tahu kemudian dan tertawa. Sepasang mata besar yang menawan melirik Suyun dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, ada apa? Apakah pemandangan di sini indah?" "Pemandangan, oke, tapi Mayor, apakah aku pergi terlalu lama? Apakah kamu terlalu kesepian?" Suyun bertanya dengan hati-hati. Tanpa diduga, begitu ini jatuh, rubah Qianmei tinggal sejenak dan kemudian tertawa. "Hahaha, kakak, apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak berpikir aku bersama Muyu?" "Haha, haha, iya, kami benar-benar kesepian. Kamu penjahat, jangan datang untuk menenangkan kami." Reaksi Fox Qianmei cukup berlebihan, tapi Huairu Muyu juga mengesampingkan rasa malunya saat ini. Dia memelototi Suyun dengan marah. Sebuah dengungan ringan keluar dari hidungnya dan berkata, "Apa yang ada di kepalamu? Bukankah?" "Tentu saja tidak, bodoh." Fox Qianmei berhenti tersenyum, segera bangkit dan melompat. Tubuh yang harum dan lembut itu langsung meremas ke dalam pelukan Suyun. Suyun hanya merasa itu seperti bola kapas yang menabrak lengannya. Dia melihat rubah Qianmei meletakkan tangannya di bahunya dan wajah kecilnya terkubur di dadanya untuk sementara waktu. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata mabuk. Suyun dapat merasakan bahwa suhu tubuh rubah yang menawan meningkat dengan cepat. "Ini bukan mimpi. Kali ini aku tidak sedang bermimpi. Kakak, kamu benar-benar kembali. Hebat, kamu benar-benar kembali." Rubah itu berbicara omong kosong. Dia memutar kakinya sedikit dan menempelkan bibir merah mudanya ke mulut besar Suyun. Meskipun Hu Qianmei sangat santai, Suyun masih bisa merasakan perasaan di hatinya saat ini dari kegembiraan, dan matanya yang penuh dengan perasaan kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Fox Qianmei selalu menjadi wanita yang paling mengenalnya, tetapi begitu lama, dia tidak bisa menemaninya. Suyun juga merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin melepaskan semua ini dan meninggalkan tempat benar dan salah ini dengan orang yang dicintainya seumur hidup. "Mayor, ini bukan mimpi. Aku kembali." Suyun berbisik dan memeluk Hu Qianmei dengan erat. Lengannya yang kuat seperti pelabuhan teraman, yang membuat Hu Qianmei sangat mabuk. Dia menundukkan kepalanya dan menanggapi antusiasme Hu Qianmei. Mereka berciuman di depan Huairu yang bermandikan hujan. Huairu mandi di tengah hujan dan menatap pemandangan yang ganas. Dia hampir lupa memakai pakaian. Fox Qianmei tampaknya merasa bahwa hanya berciuman tidak bisa mengungkapkan rasa rindunya pada Suyun akhir-akhir ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan ingin merobek pakaian Suyun. Suyun tercengang, mengangkat kepalanya, menatap wajah kecil rubah Qianmei, yang telah dipindahkan, dan berkata, "Mayor, sebaiknya tunggu sebentar. Lagi pula, Muyu masih di sini." "Tidak, sulit bagi kakakku untuk memikatku. Aku menginginkannya sekarang." Dia seperti rubah kecil yang kepanasan. Dia langsung menjatuhkan Suyun. Tampaknya dia ingin melampiaskan semua pikirannya tahun ini pada saat ini. Suyun mencintai rubah Qianmei dan tidak ingin melihatnya begitu tidak nyaman. Pada titik ini, dia tidak menghentikannya. Fox Qianmei menjadi semakin tegak. Dia menjulurkan lidah kecilnya yang manis dan halus dan menjilat leher Suyun. Bergerak, satu tangan merobek mantel Suyun, dan tangan lainnya bersandar ke kepala bagian bawah Suyun. Gadis ini semakin berani. Huairu Muyu melebarkan matanya dan melihat pemandangan itu. Wajahnya menjadi lebih putih dan lebih putih. Bibir ceri, yang sedikit merah muda, menjadi tidak berdarah, dan matanya menjadi redup dan redup. Ketika rubah Qianmei merobek mantel Suyun dengan tergesa-gesa, dia hanya mendengar suara, pop. Huairu Muyu yang telanjang jatuh langsung ke tanah, matanya terpejam, dan dia dalam keadaan koma. Mendengar berita itu, mereka tercengang. Kemudian mereka bangun dan tampak cemas, semua tercengang. Mandi di bawah hujan. Suyun dan Hu Qianmei kehilangan suara dan berteriak bersama. Kali ini, tidak peduli apa keinginan binatang, mereka bergegas. Suyun tidak tahu bahwa perilakunya berdampak besar pada Huairu Muyu sehingga dia langsung pingsan. 1164. Fox Qianmei menggoyangkan ekornya yang besar dan duduk di sebelah Huairu yang sedang mandi di tengah hujan. Dia melihat tangan kecilnya dan mengeluarkan beberapa kali di depan dadanya yang lembut, lurus dan renyah. Suyun melihatnya dan dengan cepat menoleh. Meskipun hubungan antara dia dan Huairu Muyu halus, mereka tetap tidak bisa melepaskannya. Sekarang Huairu Muyu telanjang di depannya, dia sebenarnya merasa sedikit malu. Hah! Tampaknya menyadari tindakan Suyun. Mulut kecil rubah Qianmei naik sedikit dan menunjukkan senyum buruk. Dia mencubit dadanya yang sangat lembut di Huairu Muyu, tersenyum pada Suyun dan berkata, "Saudaraku, datang dan sentuh dengan cepat. Rasanya enak. Kamu rubah bau, aku akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu nanti." Suyun kesal. "Hihi, aku ingin melihat siapa yang membersihkan siapa."
Rubah Qianmei tersenyum. Kemudian dia mengeluarkan jas entah dari mana dan mengenakannya untuk Huai Rumuyu. Dia juga memakai satu. Kemudian dia mengaktifkan kembali susunan di dalam ruangan. Dia mengangkat Huai Rumuyu dan duduk di depannya, sementara dia memindahkan ki misterius itu. Dia menekan tangannya di perut Huai Rumuyu, yang sebenarnya menyuntikkan ki misterius ke dalam dirinya. Terlihat seperti ini, lebih seperti rubah 1000 mantra yang menyembuhkan Huai Ru di tengah hujan. Suyun mengerutkan kening dan menatap Huai Rumuyu. Saat ini, dia akhirnya melihatnya dengan seksama. Sebelumnya, karena kedua wanita itu telanjang, dia tidak fokus pada hal ini. Sekarang dia memiliki sikap yang benar dan akhirnya melihat petunjuknya. Ternyata ada energi lemah yang mengikis Xuanli di tubuh Huai Rumuyu saat ini. Dia tidak sadarkan diri karena tindakan mereka terlalu menggerakkan, tetapi karena energi yang lemah di tubuhnya. Bukannya Suyun sangat tertarik dengan ketelanjangan wanita manapun. Dia hanya tertarik pada wanita yang dia sayangi. Jika wanita cantik lain yang tidak dikenal telanjang di depannya, mungkin fokusnya tidak akan tertuju pada wanita-wanita ini. Bagi Suyun, energi ini hampir tidak ada, tetapi sangat kuat untuk Huai Rumuyu. Itu melekat pada nadi Qi, tetapi tidak akan melukai nadi Qi. Sangat sulit untuk menghilangkan kekuatan ini melalui orang-orang di dunia persilatan ekstrim, karena itu akan melukai nadi Qi secara tidak sengaja. Selain itu, keberadaan gas gelap di dalam nadi Qi akan menyebabkan ketidakstabilan internal. Jika tidak ditangani dengan baik, tentu akan membuat pasien menderita, tetapi jika tidak ditangani, energi ini akan terus menyebar ke depan sepanjang nadi Qi hingga merusak mata spiritual. Jika terus seperti ini, kultivasi pasti akan mundur dan tidak pernah tumbuh. Jika diabaikan, semua mata rohani akan terkorosi. Aku takut kultivasi ini akan hilang. Energi ini tidak dapat memasuki Huai Rumuyu tanpa alasan. Tidak ada keraguan bahwa dia diracuni. Kemampuan rubah Qianmei lemah. Sangat sulit untuk menghilangkan energi ini, tetapi melihat apa yang dia lakukan sekarang adalah penyembuhan untuknya. Meyer, apa yang kamu lakukan? Dia diracuni untuk menyembuhkan lukanya di tengah hujan. Jika dia tidak menyembuhkan lukanya tepat waktu, kultivasinya akan mundur. Fox Qianmei menutup matanya dan terus mendesak jalan napasnya. Wajah kedua wanita itu pucat, dan banyak keringat mengalir dari tubuhnya. Sesaat kemudian, rubah Qianmei sedikit membuka matanya, menatap Huai Ru yang bermandikan hujan, dan berkata dengan lembut, tentu saja, aku masih harus melepas pakaianku dan mengeluarkan racun itu untuknya dengan ki misterius seluruh tubuhku. Begitu saja, apakah kalian berdua saling berpegangan? Su Yun bertanya. Ya. Fox Qianmei mengangguk dan berkata dengan senyum buruk, saudaraku, apakah kamu ingin melihat pemandangan barusan? Ingin bertemu. Su Yun mengakui, tetapi berkata, tapi jangan lakukan itu. Biarkan aku yang mengobati Muyu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi ke Huai Rumuyu, mengulurkan jari dan mengklik di antara dahinya, dan kemudian berhenti. Dalam sekejap, wajah pucat Huai Rumuyu segera pulih, wajahnya berangsur-angsur kemerahan, dan kesadarannya tampaknya telah pulih. Dia membuka matanya, melihat sekeliling, melihat pesona rubah dan Suyun di depannya, dan tinggal sebentar. Tetapi pada saat ini, yang lebih mengejutkan adalah pesona rubah. Dia tertegun dan menatap Huai Rumuyu. Orang-orang buru-buru mengulurkan tangan mereka dan mengambil beberapa lagi di dadanya, membuat Huai Rumuyu menawan dan terengah-engah. Tanpa racun itu hilang. Fox Qianmei hampir tercengang. Racun kecil ini tidak bisa menahan dampak keabadian. Su Yun tersenyum. Roh peri, Fox Qianmei tiba-tiba memutar matanya dan menatap Su Yun. Aku lupa, saudaraku, kamu sekarang abadi. Abadi tidak cukup. Kamu tampaknya menjadi berkali-kali lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Bisakah kamu melihat? Aku bisa merasakannya, tapi kenapa kekuatanku belum meningkat? Fox Qianmei melihat tangan kecilnya dan berteriak, saudaraku, kamu sangat kuat sehingga aku tidak pantas untukmu. Katakan sesuatu yang bodoh. Su Yun dengan penuh kasih membelai kepala kecil rubah Qianmei dan berkata sambil tersenyum, kekuatanku, fisikmu tidak dapat mengikatku, dan kekuatanmu tidak dapat dibagi denganmu lagi. Namun, bahkan jika jarak antara kekuatanmu dan milikku besar, itu tidak masalah. Bahkan jika aku seorang dewa di atas, kamu hanya seorang manusia, dan hubungan antara kamu dan aku akan selalu terputus, oke? Begitu rubah Qianmei mendengar ini, beberapa air mata mengalir di matanya. Dengan wow, dia bergegas ke pelukan Su Yun, terisak beberapa kali, dan tangan kecilnya mulai menyentuh dengan tidak teratur lagi. Ini adalah rubah. Su Yun tersenyum pahit dan pergi bersamanya. Huai Rumuyu masih bingung, matanya penuh dengan kebingungan. Dia melihat dirinya sendiri, rubah Qianmei dan Su Yun. Butuh waktu lama bagi bibirnya untuk mengeluarkan kata-kata ini, ada apa denganku? Aku ingin bertanya padamu. Su Yun tiba-tiba menjadi serius, apakah kamu tidak mengendalikan Beiyang? Mengapa mandi di tengah hujan diracuni? Siapa yang meracuninya? Fox Qianmei dan Huai Rumuyu saling memandang, lalu melakukan pekerjaan dengan baik dan mengatakan segalanya kepada Su Yun. Ternyata sejak Su Yun pergi terakhir kali, Huai Rumuyu telah menerapkan serangkaian langkah untuk mereformasi Beiyang. Semua kota kamar dagang di Beiyang dikelola dengan baik olehnya. Praktisi spiritual juga sangat puas dengan kebijakan Beiyang ini.
Bagaimanapun, mereka dapat memperoleh lingkungan kultivasi yang sangat aman kapan saja dan di mana saja dan mendapatkan sumber daya kultivasi yang cukup besar sesuka hati, sehingga semakin banyak orang yang masuk ke Beiyang dan memilih untuk berlatih di sini. Ketika ada lebih banyak orang, akan ada lebih banyak pasar, dan skala kamar dagang Beiyang akan menjadi semakin besar. Saat ini, Beiyang telah memasuki era bisnis baru, dan reformasi ini juga merupakan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di daerah lain melihat bahwa Beiyang sangat sukses, dan mereka juga meminta para pemimpin daerah untuk melakukan reformasi, mengikuti Beiyang dan menerapkan komersialisasi dan liberalisasi sepenuhnya, mematahkan belenggu tradisi dan fokus pada praktisi spiritual. Tidak ada keraguan bahwa jalan Hoero Muyu cocok untuk praktisi spiritualnya yang fokus pada bisnis, tetapi tidak untuk praktisi spiritual yang fokus pada kultivasi. Meskipun tindakan Hoero Muyu telah menguntungkan orang-orang Beiyang, itu juga secara fundamental melanggar kepentingan orang-orang kuat itu. Karena itu, orang-orang melecehkan Beiyang setiap tahun. Namun, Hoero Muyu, dengan bantuan rubah Qian Mei, juga dapat menangani mereka yang menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya secara pribadi, dia bisa mengatasinya dengan mudah dengan sejumlah besar harta yang diberikan kepadanya oleh Su Yun. Tapi kali ini, orang yang kita hadapi sangat sulit. Ini adalah pria bernama Ming Chang yang muncul entah dari mana. Penampilannya aneh. Dikatakan bahwa dia pertama kali bekerja di ladang Tianlong. Namun, dalam beberapa tahun, ia menyatukan bidang Tianlong dan mendirikan kerajaan bidang yang sepenuhnya otoriter. Ming Chang secara alami adalah pemimpin negara ini. Kultivasinya kuat dan kemampuannya luar biasa. Terutama senjata ajaibnya adalah gemetar bumi, setiap bagian sangat langka dan berharga. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta. Ketika Ming Chang mendirikan sebuah kerajaan di bidang Tianlong, dia segera merekrut pasukan, membentuk pasukan praktisi spiritual, dan mulai melakukan retribusi di mana-mana. Dalam waktu kurang dari setahun, ia benar-benar menaklukkan dua daerah sekitarnya. Tujuan dari koleksinya bukan untuk memuaskan impian kekaisarannya, tetapi hanya untuk mengumpulkan sumber daya. Dikatakan bahwa setelah dia mendirikan kekaisaran, dia akan segera mencari koin misterius, senjata sihir, dan bahan dari semua praktisi spiritual di wilayah tersebut. Setiap praktisi spiritual di wilayah tersebut harus membayar pajak yang besar setiap 10 hari. Jika dia tidak dapat membayarnya tepat waktu, dia harus bergabung dengan tentara kekaisaran atau terlibat. Singkatnya, kamu harus melayani kekaisaran, dan seluruh perbatasan kekaisaran sepenuhnya diblokir oleh tentara. Orang luar hanya boleh masuk, dan orang dalam tidak boleh keluar. Mendengar Ming Chang ini, Su Yun terkejut, aku sudah lama tidak meninggalkan dunia jiwa. Mengapa orang seperti itu muncul? Terakhir kali kakak aku datang, dia sudah ada di sana, tetapi pergerakannya saat itu tidak begitu besar. Apakah dia mulai menyerang Beiyang sekarang? Tentu saja, Beiyang, yang sepenuhnya diperintah oleh Kamar Dagang, kaya akan sumber daya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Sejak 2 bulan yang lalu, dia telah mengirim pasukan, tetapi praktisi spiritual kami di Beiyang secara spontan membentuk pasukan yang menghajar massa di Ming Chang. Bagus. Namun, pasukan Ming Chang terlalu besar. Harimau tidak tahan dengan serigala. Ditambah dengan serangan Ming Chang yang sering, garis pertahanan di Beiyang mulai runtuh satu persatu. Sore ini, cepat atau lambat akan ditangkap. Petik 2. Fox Qian Mei menghela nafas dan tiba-tiba berkata dengan serius kepada Su Yun, saudaraku, apakah kamu tahu bahwa Ming Chang sombong? Dia tahu bahwa Muyu bertanggung jawab atas kamar dagang Beiyang, jadi dia langsung mengancam untuk menyatukan Beiyang dan meminta saudari Muyu untuk menjadi selirnya. Jika saudari Muyu tidak menurut, dia akan menelanjangi saudari Muyu dan melatihnya sampai mati di depan umum. Oh, Su Yun menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Kakak, apakah kamu marah? Apakah menurutmu aku harus marah? Su Yun meliriknya dan berpikir dengan hati-hati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Hu Qianmei tersenyum dan kemudian berkata, namun, Beiyang berbeda dari daerah lain. Kami memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan juga telah membentuk tentara dengan kekuatan yang luar biasa. Masa Ming Chang bukanlah lawan dari tentara kami. Mereka telah menderita kekalahan besar di perbatasan beberapa kali. Namun, Ming Chang mengirim pembunuh untuk membunuh dan meracuni Muyu. Racun pada saudara perempuan Muyu, itulah yang dilakukan Ming Chang. Oh, apakah ada orang yang lebih hina dariku? Suara Su Yun menjadi berat, siapa orang ini? Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi saudaraku, kurasa dia ada hubungannya dengan negeri dongeng. Pada saat ini, Rubah Qianmei tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. 1165. Tanah dongeng. Su Yun tercengang, mengapa kamu mengatakan itu? Karena sumber kekuatan dari beberapa senjata sihir yang dia buat sangat mirip dengan yang kamu berikan padaku. Semuanya pasti produk dari negeri dongeng, jadi kurasa dia berasal dari negeri dongeng atau memiliki kontak dengan orang-orang di negeri dongeng. Wajah kecil Rubah yang menawan jarang menunjukkan penampilan yang serius. Apakah kamu yakin itu benda-benda negeri dongeng? Meskipun Meyer tidak mengerti Xianqi, kebanyakan dari mereka dapat ditentukan dari fenomena senjata ajaib yang dia gunakan. Su Yun mengangguk segera setelah dia mendengar ini, aku pernah mendengar bahwa beberapa sekte negeri dongeng diam-diam mengirim murid untuk memasuki dunia 10.000. Mereka mengambil murid sebagai tangan mereka, diam-diam mendukung mereka, diam-diam memasuki dunia 10.000, dan kumpulkan sumber daya untuk mereka. Biasanya orang-orang di negeri dongeng.
Kalau tidak, jika dia menjara sumber daya hanya untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus pergi ke negeri dongeng. Itu mungkin, saudaraku. Aku tidak tahu banyak tentang dunia peri, tetapi aku tidak berpikir Ming Chan bisa menjadi orang di dunia Jiwu. Dia memiliki begitu banyak harta abadi dan kultivasi yang luar biasa. Dunia Jiwu, dia akan termasuk dalam peringkat dan terkenal sejak lama, bagaimana dia bisa tetap tidak dikenal? Itu tidak dikenal dunia sampai saat ini, kata rubah Qian Mei. Suyun mengangguk pelan, masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Kita akan tahu segalanya ketika kita pergi ke rapat. Ya. Oh, ngomong-ngomong, Meyer, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan dengan Muyu. Pada saat ini, Suyun sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru membuka mulutnya. Ada apa, kakak? Katakan saja. Ini tentang Sekte Pedang Wuji. Terlalu rumit untuk dijelaskan untuk sementara waktu. Aku ingin kamu menggunakan energimu di Beiyang untuk menemukan beberapa pedang untukku. Pedang. Fox Qianmei merasa sedikit bingung, kakak, apakah senjatamu tidak cukup? Fox Qianmei telah melihat pertahanan pedang Suyun yang kuat. Ribuan pedang terbang berlarian di mana-mana. Betapa megah dan megah. Mengapa mencari pedang ketika ada begitu banyak pedang? Mungkinkah teknik pedang Suyun telah membuat terobosan lain dan membutuhkan lebih banyak pedang untuk mengerahkan kekuatannya? Pedang yang kamu cari bukan untukku, tapi untuk tujuan lain. Hihi, ya, aku ingin mencari pedang, kan? Berapa banyak yang kamu inginkan, saudara? Tapi itu saja, kamu perlu beberapa jimat untuk menemukan beberapa untukmu. Kata pesona rubah ribu dengan wajah santai. Dengan kekuatan mereka di Beiyang, bukankah itu sebuah kata? Pedang yang kuinginkan bukanlah pedang biasa. Pedang itu tidak berpengaruh padaku. Yang kubutuhkan adalah pedang dengan roh. Pedang dengan roh. Semakin dia mendengarkan, semakin dia menjadi bingung. Ya, pedang spiritual adalah pedang dengan kesadaran lemah dalam pengertian tradisional. Ya, dalam hal ini, akan sulit untuk menemukannya, tetapi itu akan membutuhkan usaha. Kita harus menemukan seseorang untuk mengumpulkan informasi dalam hal ini. Fox Qianmei sedikit khawatir, tetapi segera tersenyum lagi, tapi jangan khawatir, karena saudaraku yang menginginkannya, Meyer akan mengumpulkannya untuk saudaraku. Kakak, berapa banyak yang kamu inginkan? Meyer akan mendapatkan semuanya untuk kamu. Sulit bagimu. Suyun cukup tersentuh dan berkata, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Kakakku membencinya. Apakah kamu masih perlu bersikap sopan antara kamu dan aku? Rubah memberinya tatapan putih. Suyun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di samping Huai Rumuyu, dia diam-diam melihat dua orang yang berbicara, dan semburan kecemburuan melintas di matanya seperti air musim gugur. Fox Qianmei diam-diam menatap Huairu yang mandi di tengah hujan di sebelah matanya, dan tiba-tiba tersenyum licik, saudaraku, apa pendapatmu tentang Beiyang saat ini? Suyun tercengang mendengar suara itu dan berkata, sangat bagus. Ini jauh lebih baik dari yang aku kira. Hei, ini adalah pujian dari mandi hujan. Aku tahu, aku selalu bisa mempercayai Muyu. Itu sebabnya aku ingin memberikan Beiyang padanya. Jika aku memberikannya padamu, itu akan menghancurkan Beiyang. Saudara, tidakkah kamu percaya pada kemampuan Meyer? Rubah memiliki 1000 pesona, jadi ia berpura-pura hidup di jalan napas. Haha, aku bercanda. Ya, tidak ada gunanya untuk tidak mengatakan hal-hal ini, saudaraku. Sebenarnya, aku punya ide untuk memberitahumu. Jika menurutmu itu tidak pantas, kamu harus mendengarkannya dengan santai. Jangan ambil hati. Pada saat ini, wajah kecil rubah Qianmei tiba-tiba menjadi serius. Suyun tertegun dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ini tentang mandi di tengah hujan. Mandi di bawah hujan. Suyun tampak tercengang dan berpikir berulang kali dalam benaknya. Apakah gadis ini mau? Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Hu Qianmei memandang Suyun dan melihat penampilannya. Pintar dia langsung menebak sesuatu, dan langsung bersenandung di hidungnya, jangan berpikiran buruk lagi. Aku serius. Suyun terbatuk dan buru-buru berkata, sebaiknya kau bicara dulu. Hu Qianmei meliriknya dan kemudian berkata, kamu dapat melihat kemakmuran Beiyang saat ini, saudara. Faktanya, mode operasi Beiyang saat ini sangat sukses. Orang-orang di daerah lain meniru Beiyang, tetapi mereka tidak dapat mengatur kekuatan yang kuat. Konsorsium kamar dagang sebagai landasan untuk mendukung mode operasi ini. Jelas tidak mungkin untuk menerapkannya hanya dengan kekuatan, inilah sebabnya mengapa semakin banyak praktisi spiritual asing memilih untuk memasuki Beiyang untuk berkultivasi, karena hanya Beiyang yang memiliki kondisi seperti itu. Namun, Beiyang adalah hanya begitu besar sehingga tidak mungkin untuk bertemu orang-orang dari seluruh dunia Jiwu, dan semakin banyak orang membutuhkan kondisi seperti itu untuk berlatih. Jadi, saudara, aku berdiskusi dengan Muyu. Kami berencana untuk memperluas wilayah dan mengembangkan kamar dagang ke wilayah lain, untuk bertemu lebih banyak praktisi spiritual, dan kami dapat menguasai lebih banyak sumber daya. Oh, mendengar kata-kata rubah Qianmei, Suyun berpikir sejenak dan berkata, bukankah kamu hanya ingin menyerang? Apakah kamu akan menguasai dunia Jiwu? Ini hanya untuk kepentingan publik, dan kita tidak bisa menguasai dunia Jiwu tanpa dukungan besar. Meskipun kami tidak takut pada siapapun di dunia Jiwu, aku tidak berpikir orang-orang di antarmuka lain akan memungkinkan kami untuk menjadi dominan, seperti negeri dongeng. Ini adalah fakta.
Dunia Jiwu adalah pusat dunia, dan Xianting dari dunia peri juga sangat mementingkannya. Jika kamu benar-benar diktator, mereka akan campur tangan, jika tidak, dunia Jiwu akan keluar dari mereka. Entah mereka mengirim seseorang untuk menghentikanmu dari penyatuan, atau mereka mengirim seseorang untuk secara langsung memerintahmu. Tidak peduli apapun jenisnya, kamu harus mematuhi perintah Xianting. Su Yun berkata, apakah Xianting begitu sombong? Xianting bertanggung jawab atas hukum Xianting, tetapi mereka juga harus memperhitungkan 10.000 alam. Jika kamu menyatukan antar muka lain, kebanyakan dari mereka tidak akan mengelola, tetapi dunia Jiwu berbeda. Ini hampir politik pusat dari 10.000 alam. Jika kamu bersatu, itu akan berdampak besar pada mereka. Bagaimana mereka bisa duduk diam? Itu hanya bisa menghentikan rencana ini. Rubah Qian Mei menghela nafas, menyerah. Kamu benar-benar harus menyerah, tetapi kamu tidak membutuhkan penyatuan. Pertama-tama perluas kekuatan Beiyang. Pertama-tama perluas kekuatan kamu. Ketika kekuatan di tangan kamu dapat menelan dunia Jiwu kapan saja, bahkan jika tidak ada penyatuan, kamu akan menguasai seluruh dunia Jiwu. Tidak apa-apa, tapi itu sering menjadi masalah. Nah, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Su Yun tersenyum dan berkata dengan wajah santai. Bahkan, dia juga terkejut bahwa ide Hu Qianmei dan Huai Rumuyu begitu berani, tetapi ketika dia berpikir dengan hati-hati, itu sebagian besar adalah ide Huai Rumuyu. Hu Qianmei tidak tertarik pada hal semacam ini. Diperkirakan Huai Rumuyu tidak berani mengatakannya, jadi dia membiarkan Hu Qianmei mengatakannya. Dalam benak Huai Rumuyu, Su Yun sudah menjadi anggota keluarga abadi. Dia memiliki sarana yang sangat baik dan tak terkalahkan di dunia bela diri yang ekstrim. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan dengan dukungan Su Yun, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika dia tidak memiliki dukungan besar dan memprovokasi kekuatan besar lainnya, akan sulit untuk dibersihkan. Su Yun tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita kuat ini, tetapi jika dia dapat memperluas kekuatan Beiyang, itu akan baik untuk Su Yun sendiri. Bagaimanapun, kekuatan Beiyang sebenarnya miliknya, Meyer, mandi di hujan. Ayo pergi ke Mingchang sekarang. Su Yun melihat sekeliling dan berbicara langsung, oke, aku akan menghitungnya. Tangan segera. Huai Rumuyu segera berkata, menghitung orang. Su Yun tercengang, siapa yang kamu hitung? Secara alami, dia adalah Master Beiyang. Mingchang kuat dan kuat, ada begitu banyak master di sekelilingnya. Apakah hanya kita bertiga? Huai Rumuyu memikirkan sesuatu dan bergumam, tentu saja, mari kita temui yang bernama Mingchang dulu. Su Yun tersenyum, kakakku harus cukup kuat untuk menghadapi bajingan itu. Rubah 1000 pesona tersenyum, aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Su Yun, lalu langsung keluar. Tidak mungkin untuk mengatakan tanpa orang. Bagaimanapun, Hu Qianmei dan Huai Rumuyu adalah wakil presiden Kamar Dagang Beiyang. Mereka masih harus keluar berturut-turut. Pramugara menyiapkan 2 kereta kaca untuk putri kedua, 20 gadis dan 30 penjaga, memegang tirai untuk mendesak barisan Dharma untuk bergerak langsung menuju lapangan Tianlong. Saat ini, di persimpangan Beiyang dan Tianlong, tentara Kamar Dagang yang dibentuk oleh Kamar Dagang Beiyang dan tentara Tianlong masih dalam keadaan buntu. Mereka telah bertarung satu sama lain dengan Sungai Tianyang sebagai batasnya. Selama hampir 1 tahun, lusinan perang telah pecah antara kedua belah pihak, besar dan kecil, tetapi mereka berdua seri. Ada banyak ahli militer di Mingchang, dan ada harta abadi yang diberikan oleh Mingchang, sehingga mereka memiliki kekuatan tempur yang unggul, namun, Beiyang memiliki banyak orang. Selain itu, Beiyang kaya dan telah mempekerjakan banyak praktisi spiritual yang kuat untuk membantu. Karena itu, ia tidak kehilangan angin dan masih dapat bersaing dengan pasukan Mingchang. Tapi ini bukan jalannya. Dikatakan bahwa Mingchang tidak sabar dan kegagalannya yang berulang telah membuatnya marah. Oleh karena itu, ia secara khusus berjalan keluar dari istana kekaisaran baru di lapangan Tianlong dan langsung menuju garis depan. Tampaknya dia bermaksud menggunakan caranya sendiri untuk membuka pintu Beiyang secara langsung. 1166. Huai Rumuyu tidak tahu apakah kali ini dapat menyembuhkan Mingchang, tetapi bahkan jika itu tidak berhasil, tidak apa-apa untuk menggosok roh Mingchang. Karena itu, dia tidak memberitahu masalah ini, tetapi hanya memberitahu orang berikutnya bahwa dia akan keluar untuk penyelidikan. Orang-orang di bawah tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka terbang sepanjang jalan menuju perbatasan. Ada 2 bingkai, satu untuk Rubah Qianmei dan Huai Rumuyu, dan satu untuk Su Yun. Pengawal dan pelayan sangat bingung. Siapa orang ini? Bisakah kamu mendapatkan perawatan seperti itu? Dan lihatlah kelakuan kedua presiden itu, mereka sangat dekat dengan pria ini. Meskipun mereka melihatnya di mata mereka, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak. Mereka masih mengerti siapa dunia Beiyang. Su Yun duduk di kereta dan tidak mendesak Xian Qi untuk pergi. Faktanya, orang-orang Xianting sedang memantau seluruh dunia Jiwu. Orang Xianting tidak mengizinkan makhluk abadi membuat masalah di setiap antarmuka, yang akan mengganggu urutan antarmuka. Aku harus mengatakan bahwa terkadang Su Yun masih mengagumi beberapa praktik Xianting, meskipun terkadang tidak manusiawi, tetapi selama bertahun-tahun, mereka memang telah memenuhi kewajiban keadilan di dunia peri dan kewajiban untuk menahan makhluk abadi untuk melindungi dunia. Meskipun terkadang mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan, tanpa pengadilan peri, tidak hanya dunia peri yang akan berada dalam kekacauan, tetapi bahkan dunia akan berada dalam kekacauan. Hanya berbeda posisi, Su Yun dan Xianting juga perlahan seperti air dan api. Cobalah siapa Mingchang nanti. Jika kamu bisa mengetahui fondasinya, itu yang terbaik.
Jika kamu tidak bisa mendapatkan berita apapun, kamu dapat menghapusnya secara langsung. Su Yun menatap telapak tangannya dan mengepalkan tinjunya sedikit. Kekuatan yang tampaknya biasa melayang di telapak tangannya. Meskipun kekuatan ini ringan, ia dapat dengan mudah merobek bumi dan menghancurkan gunung. Keberadaan tingkat Dewa Lingsuan dapat dengan mudah menyodok gunung Tai bahkan dengan jari kecil. Hula. Pada saat ini, tirai bingkai tiba-tiba terangkat. Su Yun sedikit terkejut dan menatapnya, tetapi dia melihat bahwa pesona rubah langsung masuk. Dia tidak menunggu untuk merespons, dan tubuh yang lembut dan indah itu meremas ke dalam pelukannya. Mayor. Su Yun hendak berbicara, bibirnya yang lembut menempel langsung ke mulutnya yang besar. Tangan kecil itu memegang bahunya erat-erat dan mendorongnya ke kursi di bingkai. Fox Qianmei sangat lapar dan haus. Dia hampir tidak memberi Su Yun kesempatan untuk bernapas. Dia mencium dengan gila. Lidah manis yang licin meregang ke dalam rongga dan terus menjelajah dan menyerap. Tak lama, rubah Qianmei kehabisan napas. Beberapa tidak bisa bertahan. Dia mengangkat kepalanya, membagi bibirnya, dan menatap Su Yun dengan mata seperti sutra. Su Yun secara alami memahami niat rubah Qianmei. Dia tersenyum dan tidak lagi tertekan. Dia mengambil gadis itu dan meletakkannya langsung di kakinya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melepas pakaiannya satu persatu. Setelah mendung dan hujan, Hu Qianmei sedikit menutup matanya dan dengan lembut menggoda ki misterius di tubuhnya. Meskipun dia memiliki kultivasi ganda dengan Su Yun berkali-kali sebelumnya, kali ini, kekeringan dan hujan memberinya rasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan manfaat yang dibawa oleh kultivasi ganda ini sangat menakjubkan. Hu Qianmei terkejut menemukan bahwa, pada titik ini, ki misterius di tubuh aku telah memburuk dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ki misterius lebih murni dari sebelumnya, dan daging dan darah di tubuhku juga mulai terlahir kembali dan menjadi baru. Kultivasi tiba-tiba melonjak 3 tingkat. Saat ini, dia sudah mulai mengintip ke ranah Santol Lingsuan. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah keajaiban. Rubah 1000 roh jahat menatap lebar, dan tidak bisa mempercayai apa yang mereka rasakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pesona rubah 1000 sangat senang. Su Yun membelai punggung putihnya, lalu menjelajahi kekosongan, dan beberapa pil muncul di telapak tangannya dari udara tipis. Ambil, Su Yun berkata dengan lembut. Fox Qianmei mengangguk, membuka mulutnya, memasukkan pil itu ke bibirnya dan menelan semuanya. Ketika pil memasuki perut, Su Yun segera mengulurkan tangannya dan menekannya di perut rubah Qianmei. Ada semburan perasaan hangat di telapak tangannya, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Wajah Fox Qianmei kemerahan dan bibir merah mudanya terbuka dengan lembut. Rasa nyaman seperti itu membuatnya agak tidak terkendali. Pil yang masuk ke perut dengan cepat dicerna, dan efeknya tersebar dan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Fox Qianmei menikmati manfaat dari pil ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya, dan warna kejutan di pupilnya menjadi semakin jelas. Pil ini benar-benar mengubah mata spiritual di tubuhku. Pil apa ini? Eliksir. Eliksir. Hu Qianmei tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa Su Yun sudah abadi. Pil biasa secara alami adalah pil peri. Setiap pil sangat berharga bagi orang-orang di dunia jiwa, tetapi mungkin tidak begitu berharga di dunia peri. Tiba-tiba, pesona rubah 1000 hilang entah kenapa. Dia menarik napas, seolah ingin menyembunyikan kehilangannya, menoleh ke satu sisi dan mengeluarkan senyum kecil dari sudut mulutnya. Su Yun secara alami memperhatikan perubahan rubah Qianmei ini dan bertanya dengan aneh, Mayor, ada apa? Apa? Ada apa? Ada sesuatu di pikiranmu. Apa yang ada di pikiranku? Pesona rubah 1000 berkata tanpa alasan. Tapi Su Yun tidak percaya sama sekali. Dia menghela nafas dan berkata, Mayor, metode yang aku pelajari di dunia peri dapat mengintip ke dalam hati orang-orang. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jangan biarkan aku mengintip ke dalam hati kamu. Mendengar ini, Hu Qianmei terkejut. Dia telah mendengar tentang metode ini untuk pertama kalinya, tetapi dia dapat melihat dari penampilan Su Yun bahwa dia tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Hu Qianmei berpikir lagi dan menghela nafas lagi dan lagi, saudaraku, itu bukan masalah besar, tapi ide Mayor agak kaku. Ide-ide. Mayor berpikir bahwa sekarang saudaraku adalah makhluk abadi. Bahkan fisikku tidak dapat menahanmu. Kamu sangat kuat, tetapi aku sangat kecil. Kesenjangan antara aku dan kamu semakin besar. Bisakah aku masih pantas untukmu sekarang? Kata pesona rubah 1000, suara itu semakin mengecil. Matanya sedikit terkulai, bulu matanya yang ramping sedikit bergetar, dia sedikit takut, dan rasa rendah dirinya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang Su Yun adalah abadi, dan peri yang dia temui di dunia peri tidak diketahui. Dia hanya setengah iblis. Bagaimana dia bisa membandingkan dengan peri dalam hal kecantikan? Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kultivasi. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan ini, Su Yun menatap kepalanya dengan tidak sopan. Fox Qianmei menangis kesakitan, menutupi kepalanya dan menatap Su Yun dengan mata berkaca-kaca, tetapi melihat Su Yun menatap dirinya sendiri dengan serius. Melihat tatapan ini di matanya, rubah Qianmei takut. Jangan katakan kata-kata seperti itu lagi di masa depan, dan jangan punya ide seperti itu lagi, tahu. Su Yun berkata dengan serius.
Fox Qianmei tertegun dan menatap Su Yun, tetapi menemukan bahwa perhatian pria itu tidak ada di depannya, dan dia sedikit marah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pesona rubah dengan erat di tangannya. Tidak peduli aku menjadi apa, tidak peduli kamu menjadi apa, hubungan kita tidak akan pernah berubah, dan cintaku padamu tidak akan pernah berubah, kamu tahu. Pesona. Su Yun menundukkan kepalanya dan berbisik di telinganya. Setelah kata-kata ini jatuh, rubah terpesona sesaat, matanya bergetar, dan air matanya mengalir di matanya. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia langsung menangis, wow, dan kepalanya dikubur di lengan Su Yun, menangis dengan keras. Su Yun dengan lembut menepuk punggung merah mudanya dan menghiburnya dengan suara lembut. Dalam hidup ini, akan selalu ada banyak belenggu. Su Yun tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Butuh waktu hampir 2 hari untuk mencapai perbatasan Beiyang. Saat ini, sebagian besar kota di perbatasan Beiyang dijaga oleh pasukan berat, tetapi jelas tidak banyak praktisi spiritual di kota seperti yang ada di pedalaman. Banyak praktisi spiritual yang datang dari luar negeri hanya berhenti sejenak di kota dan pergi dengan tergesa-gesa. Jelas, semua orang tahu bahwa perang akan segera pecah di sini, dan banyak orang memiliki terlalu banyak harapan bahwa kamar dagang Beiyang tidak akan melapor. Huairu Muyu dan Hu Qianmei memimpin Su Yun langsung ke kota Huxiao, terbesar di sekitarnya. Kota Huxiao dibangun oleh kamar dagang Huxiao. Namun, karena Huairu Muyu mengambil alih aliansi Bai Hui, kamar dagang Huxiao berpikir bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Huairu Muyu, jadi ia menggabungkan diri ke dalamnya, meninggalkan kota Huxiao yang besar. Kekuatan utama kamar dagang Beiyang ditempatkan di kota Huxiao. Ada sejumlah besar guru spiritual di kota, dan markas besar kamar dagang Beiyang juga terletak di dalamnya. Ketika Marsal dari tentara kamar dagang Beiyang tahu bahwa Huairu Muyu dan Rubah Qianmei akan datang, dia terkejut dan buru-buru mengirim seseorang untuk menemui mereka. Mereka tidak menerima pemberitahuan sama sekali. Pemimpin tertinggi datang. Bagaimana mereka tidak takut? Ketika Huairu Muyu dan Hu Qianmei memasuki kota mengaum harimau, para sersan di kota berbaris dalam 2 baris untuk menemui putri kedua. Adegan itu sangat besar, seperti menyambut seorang kaisar. Rubah Qianmei tersenyum. Dia tidak peduli dengan situasinya, tetapi Huairu Muyu mengerutkan kening. Dia melihat sersan di kedua sisi, merekrut Marsal yang memimpin pasukan, dan berkata langsung, hapus upacara dan langsung ke akun Marsekal. Dalam kalimat sederhana, sang Marsal langsung memahami karakter nyonya rumah yang memerintah Beiyang. Marsekal tidak berani gegabah. Dia segera meminta semua sersan untuk kembali ke pos mereka dan memanggil semua jenderal untuk berkumpul untuk berdiskusi. Rubah dan Hujan Huairu langsung masuk ke akun tampan, sementara Su Yun berada di sisi pos penjaga. Inilah yang diminta Su sendiri. Dia tidak ingin segera mengungkapkan identitasnya, agar tidak dirasakan oleh yang abadi di mata dunia. Segera, Marsal dan lebih dari 10 jenderal datang satu demi satu dan berdiri secara bergantian. Seluruh suasana menjadi khusyuk. Fox Qianmei diam-diam menatap Su Yun dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia selalu mempercayakan Huairu Muyu untuk melakukan hal-hal di sini. Huairu Muyu memandang para jenderal dan Marsal ini dengan bermartabat. Meskipun dia seorang putri, dia sangat kuat dalam hal ini. Yang disebut Marsal dan jenderal itu tidak bisa mengalahkannya di udara. Marsekal G, aku tidak perlu mengatakan apa-apa tentang perang. Aku sudah tahu. Sekarang aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di Mingchang dan kapan dia akan tiba di garis depan. Huairu Muyu langsung menunjukkan kata-katanya dan berkata. 1167, Subscribe Penatua. Pria yang dipanggil Marsal G juga mengetahui sedikit tentang Huairu Muyu. Ini adalah wanita yang bekerja dengan tegas dan tidak menunda-nunda sama sekali. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak berguna dan mengatakan omong kosong yang tidak berguna di depannya, dia akan membenci dirinya sendiri. Huairu Muyu baru saja datang ke garis depan, tetapi dia harus mengirim seseorang untuk memperhatikan garis depan lebih awal. Secara alami, dia tahu segalanya tentang situasi perang, tetapi itu tertunda untuk beberapa waktu, dan itulah yang terjadi di waktu normal. Dikatakan bahwa pencuri anjing Mingchang akan tiba di garis depan pagi-pagi sekali. Selama aksi ini, Mingchang membawa semua ahlinya ke sarang pencuri di lapangan Tianlong. Meskipun tidak banyak orang, mereka bahkan tidak bisa disebut tentara, tapi semua ahli itu telah dihargai dengan harta abadi Mingchang. Cara mereka sangat kuat. Mereka bisa menjadi prajurit yang baik dan jenderal yang kuat hanya dengan harta yang mereka berikan, dan Mingchang datang secara pribadi. Aku takut kali ini dia berencana untuk langsung mematahkan garis pertahanan pasukan Beiyang kita dan menyerang Beiyang dengan keras. Marsal G berkata dengan sungguh-sungguh. Mingchang sendiri datang ke sini. Jika dia tidak berencana untuk menang, bagaimana dia bisa melakukannya? Faktanya, Marsal G mengirim seseorang ke kamar dagang Beiyang beberapa hari yang lalu untuk memberitahu Huairu Muyu tentang hal itu, karena dia tidak yakin apa yang ingin dilakukan Mingchang. Jika Mingchang datang ke sini secara pribadi, dia pasti tidak akan bisa menolak. Namun, kecepatan Huairu mandi di tengah hujan melebihi imajinasinya dan sampai di sini tanpa suara. Tapi ini jelas tidak cukup. Prestasi Huairu Muyu dan Hu Qianmei sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat melihat Mingchang sama sekali. Kali ini, mereka hanya membawa beberapa pengawal dan pelayan biasa, dan tidak melihat ahli terkenal untuk waktu yang lama, yang mengecewakan Marsekal G yang menantikannya. Namun, ada satu orang yang menarik perhatian Marsal Ge. Itu adalah pria yang berdiri di antara pesona rubah dan Huairu Muyu.
Pria itu berdiri dengan tenang. Dia tidak bisa merasakan apapun di atas dan di bawah. Dia tampak seperti pengawal, tetapi pengawal itu biasanya di luar. Kenapa dia masuk? Apakah itu pengawal? Jika kamu seorang pengawal, Marshal Gae belum pernah mendengar tentang Huai Rumuyu dan Rubakian Mei, apalagi pengawal pria. Dia menebak asal Suyun di dalam hatinya, tetapi mulutnya perlahan melaporkan tentang Mincang. Mincang tampaknya tidak sabar. Jika dia berencana untuk menyerang Beiyang sendiri kali ini, dia pasti telah membawa semua hartanya. Dikatakan bahwa meskipun orang ini kuat, yang paling menakutkan orang adalah harta abadinya. Harta abadi ini memiliki semua jenis fungsi, dan para praktisi spiritual yang mencari Chang tidak dapat bersaing sama sekali. Duduk di sana sepanjang waktu, tampaknya Rubakian Mei tiba-tiba membuka mulutnya. Presiden Hu berkata dengan sangat baik. Marsekal Ge buru-buru berkata, faktanya, kita dapat mengatasi kekuatan Mincang itu. Tidak peduli kuat atau lemah, mengandalkan kekuatan kamar dagang Beiyang, tidak sulit untuk bersaing, tetapi Mincang sulit untuk dihadapi. Jika tidak ada yang bisa menandingi kehadirannya, Mincang tidak akan terbendung. Apakah Marshal Ge memiliki tindakan balasan? Huai Rumuyu bertanya langsung. Ini, Marsekal Ge berpikir sejenak, menghela nafas, berdiri dan memeluk tinjunya, bawahanku tidak kompeten. Aku khawatir mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang Mincang. Mincang memiliki kekuatan mutlak. Meskipun Marshal Ge pandai berperang, dia tidak pandai menghitung. Jika dia berurusan dengan Mincang sendirian, dia tidak ada hubungannya. Kalau begitu, aku akan menanganinya besok. Huai Ru mandi dalam hujan sejenak, menatap Suyun dengan tenang dan berkata. Presiden punya cara untuk berurusan dengan Mincang. Marshal Ge tertegun sejenak dan berkata dengan cepat. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu hanya perlu membuat janji untuk Mincang. Kedua pasukan akan saling bertarung dan memutuskan hasilnya. Jika Mincang telah pergi ke garis depan, dia akan berjanji. Bagaimanapun, dia juga berharap untuk membuka pintu Beiyang dengan cepat. Jalan Huai Rumuyu. Marsekal Ge bingung. Tentara Beiyang belum dibentuk untuk waktu yang lama, dan yang disebut marsalnya direkrut sementara. Tentu saja, kemampuan Huai Rumuyu untuk melihat orang itu bagus. Meskipun Marsekal Ge memiliki sedikit kontak dengan Huai Rumuyu, dia juga mendengar tentang wanita ini. Meskipun wanita ini memiliki beberapa cara, kekuatannya tidak luar biasa. Marshal Ge tidak akan percaya bahwa dia bisa berurusan dengan Mincang. Namun, ketika dia berpikir bahwa Mincang telah mengancam untuk menangkap Huai Rumuyu sebagai mitra kultivasi gandanya setelah mengetahui bahwa Huai Rumuyu adalah seorang wanita, Marshal Ge mulai membuat 99 kecil. Bukankah seharusnya Huai Rumuyu ingin diam-diam mengatur penyergapan terhadap Mincang? Karena presiden berkata begitu, bawahanku akan bersiap. Begitu Mincang pergi ke depan, bawahanku akan segera mengirim seseorang untuk mengirim perang. Yah, Marshal Ge, ini sulit. Huai Ru mandi di tengah hujan dan bangun. Suaner berkata dengan lembut, aku sedikit lelah sepanjang jalan. Minta seseorang untuk mengatur 2 akun militer untuk aku. Aku akan beristirahat. Ya. Marshal Ge memeluk tinjunya dan berkata, lalu segera memerintahkan seseorang untuk mengaturnya. Hukian Mei dan Huai Rumuyu langsung keluar dari tenda militer, dan Su Yun mengikuti dengan cermat. Di bawah kepemimpinan Marsekal Ge, sang jenderal dan partainya berjalan keluar dari tenda militer dan mengirim 2 wanita dan 1 pria pergi. Saat melihat Huai Ru mandi di tengah hujan dan pergi, Marshal Ge menghela napas dalam-dalam, dengan semburan kecemasan di wajahnya. Aku tidak berharap kedua presiden ini datang saat ini. Melihat penampilan mereka, apakah ada cara untuk berurusan dengan Mincang? Marsekal Ge berbisik. Kedua wanita ini sangat cakap. Jangan meremehkan mereka. Karena mereka telah datang ke garis depan, mereka mungkin benar-benar memiliki cara untuk menghadapi Mincang. Kata jenderal di sebelahnya. Itu benar, kemampuan kita terbatas pada ini. Mari kita tunggu dan lihat. Tapi Marshal, jika Beiyang dikalahkan dan wanita itu tidak bisa menghadapi Mincang, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang terdiam. Mengalahkan, 2 kata kasar ini membuat orang gemetar. Aku pernah mendengar bahwa Mincang kejam dan tidak baik. Siapapun yang mengkhianatinya akan dihukum mati. Tidak hanya tubuh yang akan dihancurkan, tetapi juga jiwanya akan dipenjara untuk disiksa dan dinikmati. Jika kita dikalahkan dan ditangkap, aku khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Orang di sebelahnya berkata dengan sedikit takut. Orang lain juga menjadi pucat ketika mendengar suara itu. Mincang telah menaklukkan beberapa daerah dan memiliki kekuatan besar. Saat ini, hanya tentara kamar dagang Beiyang yang dapat bersaing dengan Mincang. Jika tentara kamar dagang Beiyang tidak dapat bersaing dengan Mincang, Mincang akan dapat berbaris ke seluruh Jiwu. Dunia dengan momentum besar, mungkin dia bisa menyatukan seluruh dunia Jiwu. Jika demikian, kita tidak akan punya tempat di dunia Jiwu. Langkah ini salah dan kami kalah. Kami tidak bisa berdiri di tim yang salah. Para jenderal berbicara dengan hati-hati, dan wajah mereka bermartabat. Marshal Ge mendengarkan sepanjang waktu. Tidak ada ekspresi di wajahnya atau kata lain. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para jenderal semua memandangnya dengan pikiran yang berbeda. Sebenarnya, itu tidak bisa disalahkan pada mereka. Mincang saat ini berada di puncak matahari dan kekuatannya sangat kuat. Namun, pemimpin kamar dagang Beiyang adalah 2 wanita. Mereka kurang lebih khawatir. Marshal Ge tahu ini, dan Huai Rumuyu,
yang telah pergi, juga tahu ini. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Jangan membuat kesimpulan terlalu dini. Huairu Muyu jauh dari apa yang kamu pikirkan. Dia dapat menyatukan Beiyang dalam waktu yang singkat dan mengembangkan Beiyang menjadi pemandangan yang makmur hari ini. Dapat dilihat bahwa dia telah cara yang luar biasa. Terlebih lagi, kamu tidak tahu bahwa Huairu Muyu adalah wakil presiden Kamar Dagang Beiyang, yaitu, dia tidak benar-benar bertanggung jawab, tetapi ada orang lain di atasnya. Kata-kata itu jatuh, dan semua orang yang hadir memusatkan perhatian padanya. Apakah ada orang lain? Marshal, siapa lagi? Tentu saja. Mereka tidak terlalu memperhatikan rahasia Kamar Dagang Beiyang, dan mereka tidak tahu banyak tentang Kamar Dagang Beiyang. Apakah itu rubah 1000 pesona presiden? Dia tidak, dia hanya seorang wakil presiden. Marsekal, siapa yang kamu bicarakan? Para jenderal menatap Marshal G satu persatu. Marsekal G melirik orang-orang ini dan berkata dengan lemah, kalian semua datang dari luar. Secara alami, kamu tidak tahu tentang Beiyang. Beiyang tidak bersatu seperti sekarang. Saat itu, Beiyang sedang dalam masa kompetisi. Untuk hegemoni oleh Kamar Dagang. Kamar Dagang utama memperebutkan uang. Meskipun itu adalah kamar dagang, demi kepentingan, dapat dikatakan bahwa ada pertarungan berdarah antar kamar dagang, terutama tragis, secara khusus, beberapa konsorsium besar telah bangkit untuk berperang, tetapi situasi ini segera rusak. Apakah kamu tahu siapa yang memecahkan situasi ini? Huairu mandi di tengah hujan. Seseorang berkata tanpa sadar. Namun, Marshal G menggelengkan kepalanya, tidak, dia hanya seorang manajer, pemersatu sejati, presiden. Orang-orang terkejut dengan suara itu. Pada saat ini, Marshal G tiba-tiba memikirkan sesuatu dan matanya sedikit terganggu. Kali ini, Rubah Qianmei dan Huairu Muyu datang, tetapi mereka tidak hanya datang, tetapi juga membawa seorang pria. Mungkinkah pria itu? Memikirkan hal ini, Marshal G segera menjadi pucat dan keringat turun dari dahinya. Marsekal, ada apa denganmu? Melihat Marshal G tampak sedikit salah, para jenderal di dekatnya bertanya dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Marsekal G menggelengkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam, tiba-tiba memasang tampang serius, dan berbisik kepada para jenderal, karena kamu makan gajimu, kamu ingin berbagi kekhawatiranmu untukmu dan melihatmu. Karena kamu berada di bawah akunku, kamu harus mematuhi aku, apalagi meragukan setiap pengambilan keputusan dan kemampuan Tuhan. Bicara saja tentang masalah hari ini. Jangan banyak bicara, jika aku mendengar seseorang mengatakan sesuatu tentang Tuhan, aku tidak akan menyayangkannya. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata Marshal GE, semua orang tidak bisa bereaksi. Bagusnya, Marshal GE telah menjadi begitu setia. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jadi mereka harus mengepalkan tangan dan mengatakan ya. 1168. Marshal G membagi dua akun militer. Dia berencana untuk membuat Hu Qianmei dan Huairu Muyu satu persatu, sementara Su Yun mengatur dengan para pelayan. Hu Qianmei dan Huairu Muyu juga tidak memperkenalkan Su Yun, dan Marshal G tidak dapat menebak identitasnya. Namun, Huairu Muyu memang memasukkan akun militer, sementara Su Yun ditarik ke akun militer lain oleh Fox Qianmei. Mayor, yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencoba mencerna manfaat yang aku berikan padamu, daripada terus bertanya. Su Yun berkata tanpa daya. Aku tahu, tapi memang begitu, saudaraku. Mayor tidak menarikmu ke sini untuk itu. Pipi Rubah Qianmei sedikit merah, tersenyum, dan gelombang pertengahan musim gugur di matanya mengalir. Untuk apa itu? Su Yun mencubit wajah kecilnya yang lembut. Mata Rubah Qianmei sebesar batu permata berbalik dan berbisik, saudaraku, bukankah menurutmu itu aneh di dunia Jiwu saat ini? Su Yun tidak tahu apa maksudnya ketika dia mendengar ini, apa maksudmu? Oh, itu maksudku. Fox Qianmei tidak tahu kemana harus mengeluarkan selembar kertas kulit dan menyebarkannya langsung ke tanah. Su Yun melihat kertas kulit, tetapi melihat bahwa apa yang dilukis di atas kertas kulit adalah gambaran umum dunia Jiwu. Su Yun semakin tidak mengerti. Apakah ini gambar dunia Jiwu? Apa pendapatmu tentang ini untukku? Fox Qianmei berbaring di tanah dengan pinggul kecilnya menghadap Su Yun. Matanya hati-hati melihat gambar itu. Kemudian jari kelingkingnya menunjuk ke suatu area di peta dan berkata, tempat ini adalah tempat kita berada sekarang di Beiyang. Ya. Ini adalah lapangan Tianlong. Ya. Tidak ada kekurangan daerah. Ya. Lapangan Huahai. Ya. Pintu masuk asli Jiwu Shen. Ya. Dan saudara, kamu seharusnya ada di sana. Ya. Su Yun melihat peta dan berkata, tetapi sesaat kemudian, dia mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Melihat Rubah Qianmei akhirnya mengangkat jarinya, menunjuk ke area horizontal di atas peta dan bertanya, jadi saudara, apakah kamu tahu di mana area ini? Barat Laut Hitam dikatakan sepi. Ada pulau dan tidak ada siapa-siapa. Hanya ada laut yang gelap dan tidak ada vitalitas. Tapi informasi dunia luar tentang Barat Laut Hitam terbatas pada ini, bukan? Mulut kecil Rubah Qianmei sedikit membungkuk dan berkata, dikatakan bahwa banyak orang yang pergi ke Barat Laut Hitam belum kembali, dan ada beberapa hal tentang Barat Laut Hitam yang beredar di daratan.
Beberapa orang mengatakan bahwa sebenarnya ada tempat di mana beberapa kekuatan tersembunyi hidup. Kamu tidak dapat mengganggu mereka dengan mudah, jika tidak mereka akan dengan mudah dihancurkan dan dibunuh oleh kekuatan itu. Apakah kamu tertarik dengan tempat itu? Sedikit tertarik, tapi tidak banyak. Kalau begitu jangan memperhatikan. Suyun menghela nafas dan berkata, aku punya cukup banyak barang. Jangan membuatku kesulitan lagi, dasar rubah kecil. Aku ingin tahu apakah akan ada sumber daya yang kita inginkan di tempat itu. Kalau begitu kirim seseorang. 2 kelompok orang dikirim sebelumnya, tetapi mereka mati sebelum mencapai barat Laut Hitam. Sekarang dunia Jiwu sangat kacau. Ada perampok dan pembunuh di jalan. Yah, jangan disebutkan. Dunia Jiwu begitu besar. Faktanya, ada banyak tempat yang tidak kita ketahui kecuali di sini. Kakak, aku hanya akan mengatakan itu. Itu tidak berarti apa-apa lagi. Hei, aku akan berlatih. Fox Qianmei berkata dan duduk di depan selangkangan Suyun dan langsung menyilangkan kakinya untuk berlatih. Suyun tertegun dan tersenyum pahit. Dia harus pergi bersamanya. Di langit hijau, sejumlah besar bayangan gelap bergegas ke depan. Di depan bayangan ini, ada keberadaan seperti meteor hitam. Pria itu terbang sangat cepat, seolah ingin membelah langit sendirian. Meskipun orang-orang di belakang berusaha keras untuk mengejar, sulit untuk mengikuti. Kejar aku, ambil saja orang ini. Pemimpin tim juga mengejar. Dia hampir dalam perjalanan dengan keabadian. Dia tidak khawatir bahwa ketika keabadian habis, akan sulit untuk melawan pengejar. Karena itu, kecepatannya juga sangat cepat. Namun, karena dia tidak khawatir kehilangan keabadiannya, itu berarti dia tidak berniat untuk melawan pria ini dengan kekuatannya sendiri. Sepertinya dia harus memiliki tongkat pembunuh. Orang-orang di sini mengejar dengan ganas, tetapi aku tidak tahu bahwa dalam kegelapan, seorang pria yang mengenakan topeng juga datang dengan tenang. Orang yang dikejar adalah iblis bundar yang berlari keluar dari Sekte Wenxian. Dia menaburkan sihir ki sepanjang jalan dan menarik orang-orang Xianting ini untuk mengejarnya. Saat ini, Sekte Wenxian telah diawasi oleh Xianting. Jika keraguan Xianting tentang Sekte Wenxian tidak ditransfer, Sekte Wenxian akan berada dalam bahaya besar. Baik Suyun dan Yuan Mo sangat meremehkan cara Xianting. Ternyata ada lebih dari satu utusan Xiangming seperti Yuan Tianya. Kita harus mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Begitu berita tentang serangan Qin Qianlong di Xianting datang, kecurigaan meminta Xianzong akan hilang. Pada saat itu, semua masalah akan terpecahkan. Iblis bundar berpikir, sekarang orang-orang di dunia iblis yang sebenarnya telah pindah ke dunia bawah dan tidak memiliki tempat tinggal. Jika kekuatan Suyun di dunia peri juga dimusnahkan oleh pengadilan peri, tidak akan ada ruang untuk berbalik di dunia iblis yang sebenarnya. Bagaimanapun, kita harus terus bertanya pada Xianzong. Saat ini, kekuatan Suyun tidak cukup untuk bersaing dengan Xianting, dan tidak boleh diekspos. Wajah iblis bundar itu sangat berat, dan ekspresinya menjadi sedikit ganas. Dia menyelamatkan napasnya, dan kecepatannya semakin cepat. Hanya, orang-orang Xianting ini tampaknya sangat pandai mengejar iblis bundar begitu lama, tetapi mereka tidak menunjukkan kelelahan. Iblis bundar diam-diam mengatupkan giginya, menoleh dan melihat ke belakang, tetapi melihat bahwa pemimpinnya mengeluarkan vas porselen. Ada bunga biru tua di mulut vas porselen. Bunga itu mekar penuh. Dia mengulurkan tangannya, menarik sepotong kelopak bunga biru yang mekar, menghancurkannya dan melambaikannya. Bubuk kelopak bunga biru melayang dan jatuh pada orang-orang Xianting itu dalam sekejap, tubuh mereka yang lelah segera terlihat baru. Apakah itu harta Xianting lagi? Alis iblis bundar itu terpelintir. Tidak mau menunjukkan kelemahan, dia mendesak Bao untuk melarikan diri. Sebenarnya, jika kita ingin mengatakan kekuatan, cara meminta Xianzong sudah cukup untuk membunuh orang-orang Xianting ini berkali-kali, dan tidak perlu melarikan diri sama sekali. Tetapi jika orang-orang Xianting ini mati di sini, akan mudah untuk membunuh orang-orang ini, tetapi akan sangat sulit untuk berurusan dengan tentara yang meminta Xianzong dari belakang. Sekarang kita hanya bisa mundur, tidak masuk. Pemimpin tim mengejarnya. Meskipun iblis bundar dapat mendesak harta, masih ada celah antara hartanya dan harta aneh di Xianting. Meskipun Suyun memiliki beberapa sekte abadi yang kuat di tangannya, bahkan jika mereka diikat bersama, mereka tidak dapat mencapai 1/10 dari Xianting. Ada pantai Loyun di depan. Setelah pantai Loyun, ada sungai lompat ruang. Napas ruang di Hanoi sangat kuat. Mengaktifkan napas ruang di Hanoi sesuka hati akan menghasilkan fluktuasi ruang. Sebarkan kastor dari sini sesuka hati. Selama kamu mendekati sungai yang melompat, kamu dapat melarikan diri dari istana peri. Perasaan Dewa Iblis Bundar itu kencang. Kali ini, dia tidak lagi memiliki reservasi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengatur napas dan bergegas ke depan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali dan langsung terpisah dari orang-orang Xianting di belakang. Setelah memasuki negeri dongeng, kekuatan Iblis Bundar juga meningkat dengan pesat. Sebagai salah satu pemimpin utama dunia iblis nyata di negeri dongeng, Suyun juga sangat mementingkan kultivasinya. Di masa lalu, bahan dan koin peri didistribusikan ke Iblis Bundar dalam rangkap 2, dan semua jenis harta langka juga digunakan. Iblis Bundar mengerti maksud Suyun. Dunia iblis yang sebenarnya membutuhkan orang-orang sihir yang kuat untuk mendukungnya. Dunia iblis nyata saat ini, jumlah orang tidak sebagus dunia peri, dan kekuatan tempur pribadi tidak sebagus dunia peri. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dia hanya satu orang pada akhirnya, jadi orang lain harus membaginya untuknya.
Bakat iblis bundar sangat bagus. Meskipun terlihat tua, sangat gila untuk berlatih. Selama periode ini, kekuatannya juga meningkat pesat, yang tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu. Meskipun orang-orang Xianting ini terlihat sangat galak, mereka tidak sebagus iblis bulat dalam hal kekuatan pribadi. Melihat bayangan iblis bundar semakin kecil, orang-orang Xianting ini segera cemas. Kapten, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa mengejar. Kita tidak bisa menahan napas. Brengsek. Orang-orang yang meminta Xianzong tidak bisa mengikuti kita sama sekali. Mereka seharusnya diizinkan untuk mengepung kita. Sudah terlambat sekarang. Kapten. Beberapa orang tidak sabar. Jika mereka gagal di sini, akan sulit untuk menemukan orang ini lagi. Jangan khawatir, pria ini tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Pemimpin tiba-tiba mengangkat senyum dingin di sudut mulutnya dan mengawasinya mengeluarkan jam kuno tembaga seukuran telapak tangan. Jam kuno itu rata di telapak tangannya. Saat dia terbang, dia menatap jam kuno dengan semburan kepuasan di matanya. Semuanya sebenarnya dalam harapanku. Kamu tidak perlu panik, orang ini benar-benar telah jatuh ke tangan kita. Dia tidak bisa melarikan diri. Mendengar ini, semua orang tercengang. Kapten, apa ini? Oh, ini jam aliran kosong yang diberikan kepadaku oleh orang dewasa. Ini dirancang untuk menangkap orang ini. Jam streaming kosong. Ya, setelah mendesak, kamu dapat memutar kembali waktu keberadaan posisi tertentu dan membiarkannya kembali ke keadaan dan posisi setelah 100 napas. Dan bayi seperti itu. Apakah maksud kamu mengemudikan orang itu ke sini, Kapten? Ada kemanusiaan di luar niat pemimpin. Tetapi pemimpin itu tersenyum dingin dan mengangguk, ya, dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Begitu mereka mendengar ini, mereka semua bingung. Ternyata semuanya berada di bawah kendali Kapten. Mereka masih mengejar mereka, tetapi mereka tidak bingung seperti sebelumnya. Segera, sosok iblis bundar di depan mereka secara bertahap menghilang dan sepenuhnya menyingkirkan mereka, tetapi mereka tidak terburu-buru, tetapi bergegas langsung ke sungai lompat ruang angkasa. Tidak ada keraguan bahwa untuk sepenuhnya menyingkirkan pengejaran orang-orang Xianting, sungai lompat ruang angkasa adalah pilihan terbaik. Pesta itu bergegas ke sungai, tetapi tidak ada iblis bundar di sini, hanya menyisakan ruang yang bergejolak. Pria tanpa wajah dalam kegelapan melihat bahwa iblis bundar telah pergi, diam-diam melangkah mundur dan siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, bel banjir berbunyi. 1169. Lonceng aneh berbunyi, dan wajah tanpa wajah yang bersembunyi di kegelapan menegang, merasa sedikit tidak enak. Benar saja, bel melepaskan lingkaran riak abu-abu, langsung berayun ke angkasa, melompat ke sungai, dan berputar ke arah posisi di mana iblis bundar pergi. Perlahan-lahan, kekuatan luar angkasa di sekitar sungai yang melompat berkumpul dengan aneh menuju tempat yang beriak. Ruang di sana mulai bergetar, seperti lembaran-lembaran yang berguncang, bergetar semakin keras, seolah-olah seluruh kekosongan akan terguncang menjadi debu. Saat itu, sikat itu. Begitu suara aneh keluar, dia melihat tempat itu bergetar di kehampaan, tiba-tiba memancarkan semburan cahaya yang indah. Kemudian, sesosok terbang keluar dari cahaya. Sepertinya dia tertangkap oleh sesuatu. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia jatuh langsung di tanah awan tidak jauh. Dalam kegelapan, dia menatapku tanpa wajah, dan matanya langsung mengeras. Iblis bulat. Iblis bulat, ditangkap. Bagaimana mungkin? Iblis bundar pergi dari sini dengan melompati sungai di angkasa. Bagaimana dia bisa tertangkap lagi? Apa yang digunakan orang-orang Xianting? Vaseles tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Begitu iblis bundar ditangkap, orang-orang Xianting itu segera mengepungnya, dan pemimpin itu mengangkat senjata ajaibnya lagi. Sebuah kotak kayu tinta muncul di telapak tangannya. Dia melihatnya langsung membuka kotak kayu untuk merangsang roh abadi, dan aliran udara gelap dipancarkan dari kotak kayu dan langsung bertiup ke arah iblis bundar. Kali ini, terserah kamu untuk melarikan diri. Ini adalah senjata ajaib yang diberikan kepada kami oleh bos untuk menangkapmu. Bahkan jika ada dewa misterius, mereka tidak dapat melarikan diri dari penangkapan mereka. Terimalah takdirmu. Pemimpin itu mencibir. Meskipun beberapa orang dari Xianting datang kali ini, mereka semua datang dengan persiapan. Aliran udara menyelimuti iblis bundar. Iblis bundar terkejut dan buru-buru mendesak gas ajaib untuk melarikan diri, tetapi seluruh tubuhnya tampaknya benar-benar tertutup oleh aliran udara. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, gas ajaib tidak dapat dipisahkan, apalagi menahan aliran udara. Tubuhnya bergerak menuju kotak kayu sedikit demi sedikit. Saat ini, seluruh tubuhnya berjuang melawan aliran udara, belum lagi berurusan dengan makhluk abadi lainnya. Pergi. Mendesak pemimpin kotak kayu untuk berbisik, orang-orang Xianting di kedua sisi segera bergegas dan menyerang iblis bundar. Bang-bang. Beberapa tangan dan kaki besi mengenai iblis bundar tanpa ragu-ragu, dan langsung menyebarkan ki ajaib yang ingin keluar dari tubuh. Begitu sihir ki menyebar, denyut nadi ki menjadi kacau, dan tubuh iblis bundar segera menjadi bergejolak. Dengan wow, dia memuntahkan seteguk darah, dan kekuatannya runtuh. Dia tidak bisa menahan aliran udara. Tubuhnya terbang langsung menuju kotak kayu. Buruk. Tidak ada wajah dalam kegelapan, jadi kamu harus bergegas keluar.
Jika iblis bundar ditangkap oleh pihak lain, dengan cara orang-orang Xianting, bahkan jika iblis bundar lebih baik mati daripada berbicara, itu tidak akan berpengaruh. Xianting dapat dengan mudah menggali semua yang ada di hatinya. Wumian menggigit giginya, berpikir berulang kali, dan akhirnya berencana untuk mengambil tindakan. Jika dia tidak menyelamatkan iblis bundar, dia tidak bisa menjelaskan kepada Su Yun sama sekali. Tapi saat itu, iblis bundar yang akan tersedot ke dalam kotak kayu tiba-tiba melahirkan sebuah penglihatan. Lihat saja tubuhnya meledak banyak sihir ki. Ki sihir ini hampir pecah secara langsung. Seluruh tubuhnya penuh dengan retakan ganas. Ada juga banyak darah di tempat di mana sihir ki dilepaskan. Tampaknya iblis bundar terpaksa mengorbankan ki sihirnya sendiri untuk menahan aliran udara. Meskipun efeknya sangat bagus, harganya sepertinya terlalu tinggi. Dia berdarah dari 7 lubangnya, mengatupkan giginya dan bergegas keluar dari aliran udara secara langsung. Namun, begitu dia bergegas keluar, beberapa ki abadi menyerang dari samping dan mengenai tubuhnya dengan keras. Seluruh orang jatuh lagi dan jatuh ke tanah awan di samping. Bang! Iblis bundar jatuh ke tanah, terengah-engah, wajahnya pucat luar biasa, dan dia tampaknya berada di ujung panah yang kuat. Senjata ajaib Xianting terlalu mengejutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, orang tak berwajah di dekatnya langsung keluar. Kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi, atau jika terus seperti ini, iblis bundar akan mati. Siapa? Pemimpin melihat seseorang datang dan minum sekaligus. Tetapi pria itu mengabaikan orang-orang Xianting ini dan memaksa mereka langsung menuju iblis bundar. Tanpa muka. Iblis bundar membuka matanya dan menatap orang yang datang. Meskipun dia tidak memiliki wajah untuk disamarkan, dia masih bisa mengenali siapa orang ini dari matanya yang gila. Tidak bisa keluar. Jika kamu keluar dan bertanya pada Xianzong, kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan kecurigaanmu. Iblis bundar berbisik, tetapi perlahan menutup matanya. Penatua Yuanmo, apakah kamu baik-baik saja? Dia terbang dengan cepat tanpa wajah, diam-diam menginspirasi ki abadi dan mengirim pesan ke iblis bundar. Tak berwajah, kamu segera berhenti, aku tidak bisa menyelamatkan lagi. Suara iblis bundar itu lemah. Penatua Yuanmo, apa maksudmu? Wumian tertegun dan tidak mengerti arti dari iblis bundar. Jika aku diselamatkan oleh kamu hari ini, orang-orang Xianting ini pasti akan duduk dan bertanya tentang hubungan antara Xianzong dan dunia iblis sejati. Dengan cara ini, semua kerja keras Raja Iblis dan pemimpin sekte akan sia-sia, dan dunia iblisku yang sebenarnya akan dihancurkan. Tapi jika aku tidak menyelamatkanmu, jangan khawatir, aku akan menyimpan semua rahasia dan tidak pernah membiarkan orang-orang Xianting tahu apapun tentang kita. Iblis bundar berkata, kemudian dia berdiri dengan keras. Dia menatap wajah yang bergegas, memuntahkan darah, mengambil napas dalam-dalam, dan berteriak, apakah kamu ingin menangkapku? Jangan berpikir. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Suara itu jatuh, dan napas penghancur yang kuat dan mengerikan keluar dari dalam iblis bundar. Apa ini? Buruk. Wajah semua orang di sekitar Xianting berubah. Mereka dipaksa untuk beralih ke iblis bundar, tetapi setelah nafas ini muncul, mereka mundur satu persatu. Pria tak berwajah itu tercengang. Ketika dia bereaksi, sudah terlambat untuk berhenti. Tidak, kilangnya meledak. Wajah pemimpin itu berubah dan langsung berteriak marah, ayo, hentikan dia. Sudah terlambat Kapten, kita akan mati sekarang, keluar dari sini. Orang-orang Xianting lainnya berteriak. Pemimpin menggigit giginya dan akhirnya harus menyerah. Iblis bundar sudah tidak lengkap. Nafas kehancuran ini muncul terlalu cepat untuk dihentikan. Tidak ada yang menyangka bahwa iblis bundar akan memilih cara yang ekstrim saat ini. Penatua iblis bulat. Tidak ada wajah yang ingin menyimpannya, tapi sudah selesai. Tubuh iblis bundar membengkak, dan luka di tubuhnya menghentikan aliran darah saat ini. Sebaliknya, ada banyak gas penghancur. Nafasnya seolah terhembus seperti orang gila. Segera, nafas kehancuran membanjiri dia ke segala arah, dan kemudian meledak secara langsung. Ledakan. Suara keras itu sepertinya menghancurkan langit yang luas. Ledakan luar biasa membubarkan awan di sini, dan seluruh langit dipenuhi dengan bau kehancuran, dan kemudian menyebar. Pada akhirnya, semuanya di sini berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada angin atau awan. Bahkan langit menjadi sangat gelap. Aku tidak tahu berapa lama sebelum cahaya berangsur-angsur menjadi kuat. Pemimpin dan orang-orang Xianting lainnya menatap ke sisi ini. Wajah semua orang membatu dan tidak berubah untuk waktu yang lama. Pria itu terangkat lebih dari 1000 meter jauhnya oleh dampak dari banyak ledakan. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, tidak ada bayangan iblis bundar di sana, dan bahkan tidak ada jiwa yang tersisa. Dia telah benar-benar mati dan menghilang. Lenyap. Mati saja. Penatua Sekte Iblis Sejati bertanya kepada pemimpin Sekte Abadi. Iblis bundar yang meletakkan kekuatan abadi dengan Su Yun pergi begitu. Dia tidak menyadari rasa sakit di tubuhnya yang tak berwajah. Matanya benar-benar menatap tempat di mana iblis bundar itu meledak, seolah-olah dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Adegan itu sunyi untuk waktu yang lama. Bahkan angin pun menghilang, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti bekerja. Aku tidak tahu untuk waktu yang lama, pemimpin tim memimpin dalam bereaksi.
Dia bergegas dan berdiri di tempat di mana iblis bundar itu meledak. Dia menutup matanya dan merasakannya sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kita tidak sibuk, dan target tugas sudah mati. Bajingan. Semua orang marah. Namun segera, semua orang fokus pada tubuh tanpa wajah itu. Pemimpin tim segera terbang ke arahnya, dan yang lainnya mengelilinginya. Mereka menatapnya dengan waspada satu persatu. Roh abadi secara langsung didesak oleh mereka, seolah-olah itu akan meledak kapan saja. Kamu siapa? Aku yang bertanya pada Xianzong. Wumian segera berkata, jangan panik, orang dewasa. Aku baru saja datang ke sini untuk membantu kamu di bawah perintah wakil Tuan Xiangyang. Tanya yang abadi. Semua orang ini bingung. Mereka dengan cepat mengeluarkan token untuk meminta Xianzong dan mempresentasikannya kepada publik. Ketika mereka melihatnya, keraguan mereka hilang. Pada saat ini, sejumlah besar orang Xianzong datang dari kejauhan. Ini adalah orang-orang simbolis yang datang untuk membantu Xianting. Melihat di sini, bakat Xianting ini menghilangkan keraguan mereka dan berhenti berbicara satu persatu. Sekarang target misi sudah mati, kita hanya bisa mencari petunjuk dari tempat lain. Suara pemimpin itu berat dan berkata, mari kita istirahat. Nanti, kita akan berkomunikasi dan melapor dengan atasan, lalu membuat rencana. Ya, Kapten. Aduh, sayang sekali kita tidak menangkap orang setelah menghabiskan begitu banyak senjata sihir yang tiada taranya. Aku khawatir kita tidak bisa menjelaskan ke atas. Ya, tidak ada apa-apa pada akhirnya. Sayang. Kerumunan menghela nafas lagi dan lagi. Tapi saat itu, Kapten. Seorang pria pengadilan peri berseru. Ketika pemimpin mendengar suara itu, dia segera melihatnya, tetapi dia melihat bahwa pria Xianting mengangkat tokennya dan menatapnya dengan tatapan kusam. Pemimpin itu mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Pemimpin tim menyerang Xianting kita. Pria itu gemetar dan meludahkan kata-kata ini. Kata-kata itu jatuh, dan jantung hampir semua orang melompat keluar dari tenggorokan mereka. Serang Xianting. Sepanjang pendirian Xianting, pernahkah kamu diserang oleh orang lain? Dan kali ini masih iblis. 1170. Orang-orang yang meminta Xianzong terbang untuk menanyakan Xianzong satu demi satu. Tim orang-orang Xianting telah pergi dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka tidak punya waktu untuk menyapa Xianzong. Mereka tidak perlu menyapa pintu sekte rendah seperti Wen Xianzong. Wumian adalah orang terakhir yang kembali. Begitu dia kembali, dia berdiri di pintu tanah budidaya patriark dan berdiri di sana dengan tenang tanpa berbicara atau mengetahui apa yang dia pikirkan. Su Liuluo dan Xiang yang tahu bahwa Wumian telah kembali dan segera bergegas ke sana. Dia meminta semua murid terdekat untuk mundur, dan kemudian langsung pergi ke Wumian dan bertanya, bagaimana kabar sesepuh iblis bundar? Bisakah kamu melarikan diri? Entah bagaimana, Su Liuluo memiliki firasat buruk. Penampilannya yang tanpa wajah terlalu sunyi. Jika iblis bundar melarikan diri dengan selamat, mungkin dia tidak akan. Xiang yang juga menatap Wumian dengan gugup, berharap dia mengatakan sesuatu. Namun, tanpa wajah masih diam, tapi kali ini, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Melihat gerakan seperti itu, kedua matanya bergetar dan terdiam. Penatua iblis bundar sudah mati. Aku tidak tahu kapan suara rendah keluar dari mulut tanpa wajah. Mendengar ini, Xiang yang mundur 2 langkah dan duduk di tanah tanpa berbicara lama. Apakah itu dibunuh oleh orang-orang Xianting? Su Liuluo mengambil napas dalam-dalam dan menatap Wumian. Meskipun kultivasinya tidak sebagus Xiangyang, dia memiliki efek warna yang indah, dan pikirannya jauh lebih kuat daripada Xiangyang. Vaseles menggelengkan kepalanya, itu tidak dibunuh oleh orang-orang Xianting, tetapi dipaksa mati oleh orang-orang Xianting. Apa yang sedang terjadi? Su Liuluo bertanya. Vaseles ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian mengatakan semua yang dilihatnya. Mereka mendengarkan untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada keraguan bahwa pengorbanan diri iblis bundar adalah untuk melestarikan sekte Wenxian, istana Linglong yang besar, aula naga tersembunyi, aula Xiaoyao, dan gerbang 8 harmoni. Dia berkorban untuk kemakmuran masa depan dunia iblis yang sebenarnya. Ini adalah pengorbanan untuk kebenaran yang besar. Secara alami, itu sepadan, tetapi semangatnya yang tegas dan berani juga mengagumkan. Tapi begitu iblis bundar mati, orang-orang ini tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Suyun. Bagi Suyun, iblis bundar dapat dikatakan sebagai guru dan teman. Pentingnya iblis bundar bagi Suyun bagi klan iblis sejati sulit diperkirakan. Bagaimana dengan Bu? Xiangyang bertanya pada Su Liuluo dengan hati-hati. Tapi Su Liuluo menghela nafas berat dan berkata dengan lemah, orang-orang sudah mati. Tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah tidak membiarkan sesepuh iblis bundar mati sia-sia. Orang-orang Xianting pergi dengan tergesa-gesa. Jika tebakanku benar, itu pasti Qin Qianlong. Mereka telah menyerang pintu Xianting. Ketika mereka muncul, sebagian besar perhatian orang-orang Xianting akan beralih, dan meminta Xianzong akan menghilangkan kecurigaan. Kami aman untuk saat ini. Sekarang, kami akan mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan dan meminta Xianzong terus menambang sumber daya mineral spiritual, istirahat yang baik, dan diam-diam menyiapkan tablet peringatan untuk tetua iblis bundar. Ketika saudaranya kembali, kita akan melihat keputusannya. Ya. Selain itu,
biarkan Cai Tian dari Gerbang Delapan Harmoni membuat persiapan untuk bertemu Qin Qianlong dan Xing Bai dan memastikan evakuasi mereka yang aman. Tidak ada yang bisa berkorban lagi. Ya, kata Xiang Yang, dan kemudian mundur dengan tatapan berat. Su Liuluo menatapnya, menghela nafas dan berbalik. Begitu iblis bundar mati, begitu berita dikirim ke telinga iblis sejati, aku tidak tahu berapa banyak turbulensi yang akan terjadi. Medan perang perbatasan Beiyang. Pasukan dari kamar dagang Mingchang dan Beiyang dengan cepat berkumpul dan menuju medan perang. Perang sudah berakhir, hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak. Ketika Mingchang tiba di barak perbatasan, dia tidak sabar untuk membuka pintu Beiyang untuk menaklukkan Beiyang. Sebagai kamar dagang utama, sumber daya dan kekayaan internal Beiyang tidak dapat dibandingkan dengan daerah lain. Selama dia menaklukkan Beiyang, beberapa area berikutnya dapat dengan mudah diperoleh. Dengan Beiyang, kekuatan Mingchang pasti akan melambung, sisanya harus dalam jangkauan. Su Yun, Hu Qianmei dan Huai Rumuyu datang ke tentara. Pada saat ini, Marsal Lapangan GE telah memerintahkan para jenderal untuk mengatur tentara dan bersiap-siap. Para prajurit mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi dan terlihat siap bertarung kapan saja. Di sisi lain, pasukan Mingchang terus berkumpul. Jumlah tentara Mingchang jelas lebih banyak daripada tentara Beiyang. Pada pandangan pertama, pasukan Beiyang adalah sekitar 500.000, sedangkan pasukan Mingchang memiliki lebih dari 700.000 orang, dan sebagian besar kekuatan pasukan Mingchang lebih kuat daripada pasukan Beiyang. Hampir semua tentara Beiyang dibayar sebagai praktisi spiritual dengan partisipasi kekuatan yang tidak merata. Banyak orang tidak pernah berpartisipasi dalam perang seperti itu sama sekali, banyak orang di pasukan Mingchang telah mengalami perang di beberapa daerah. Bahkan jika mereka tidak kaya dalam pengalaman perang, mereka jauh lebih baik daripada tentara Beiyang. Presiden. Melihat kedatangan Huai Rumuyu dan pesona rubah, Marsal Ge segera berjalan mendekat dan memberi hormat. Huai Rumuyu mengangguk, melirik tentara, dan kemudian mengalihkan matanya yang cerah ke sisi yang berlawanan. Melihat sersan di seberang, mereka semua sangat serius dan membunuh. Pada pandangan pertama, mereka adalah pasukan yang terdiri dari praktisi spiritual yang terlatih. Pada saat ini, ada keributan di tentara di sisi lain dari tentara Mingchang. Kemudian, barisan jenderal yang menunggang kuda tinggi, dipimpin oleh seorang praktisi spiritual yang duduk di bingkai emas dan batu giok, datang ke depan pertempuran. Pria itu sangat mewah. Bingkai selangkangan ditarik oleh 4 binatang roh seperti unicorn. Dia duduk di bingkai, bersandar di kursi yuyu, dan memeluk seorang wanita cantik dengan pakaian yang sangat terbuka di kiri dan kanannya. Di depannya, ada meja kecil yang penuh dengan makanan lezat. Saat ini, wajahnya merah dan mulutnya memanjang ke arah gelas anggur yang diserahkan oleh salah satu wanita. Pria itu minum dan tampak puas. Matanya yang sedikit mabuk sepertinya bergerak ke sini. Ketika dia melihat pesona rubah berdiri di depan barisan dan Huai Rumandi di tengah hujan, matanya yang sedikit mabuk segera melepaskan semburan cahaya keemasan, dan seluruh wajah orang itu juga tampak stagnasi singkat. Sesaat kemudian, dia terkejut dan menghela nafas. Apakah pria ini Mingchang? Huai Rumuyu bertanya dengan lemah. Ya, kata Marsekal Ge. Wajah yang menjijikkan. Fox Qianmei cemberut dan berkata. Lalu dia diam-diam melirik Su Yun yang berdiri di sampingnya. Ketika orang tidak memperhatikan, dia langsung mengulurkan tangan dan mengulurkan tangan di bawah selangkangan Su Yun. Kaki Su Yun lembut dan hampir tidak jatuh ke tanah. Ketika dia melihat gadis itu tersenyum dengan bibir tertutup, hatinya marah dan bersenandung. Ki keberuntungan langsung berubah menjadi ilusi, sedangkan tubuh asli langsung tidak terlihat. Dia berjalan ke pesona rubah tanpa ragu dan meraih tangan besarnya tepat di depan dadanya dan di belakang pinggulnya. Rubah Qianmei terkejut. Dia hanya merasakan semburan sentuhan akrab yang datang dari titik-titik kunci tubuhnya. Dia memandang Su Yun di sebelahnya, tetapi melihat Su Yun berdiri di sana seperti patung, seolah terpana. Tapi sentuhannya, dia berani menyimpulkan, adalah tangan Su Yun. Sialan, kakakku tahu bagaimana melakukan kejahatan. Fox Qianmei sedikit tersentak, pipinya memerah, dan berkata dengan lemah. Mayor, ada apa denganmu? Ada apa dengan wajahmu? Apakah tidak nyaman? Huai Rumuyu di dekatnya tampak aneh dan langsung bertanya. Tidak ada apa-apa. Fox Ribu pesona cara sibuk. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang aneh, suaranya seperti kucing. Huai Rumuyu dan Marsal Ge di dekatnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua tidak dikenal. Fox Qianmei buru-buru meremas senyum kecil, menutupi rasa malu, dan buru-buru memalingkan kepalanya. Huai Rumuyu berpikir sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rubah Qianmei merasa kakinya lembut, dan ekor besar di belakang pantatnya berayun buruk. Tangan kecilnya dengan erat menarik rok gaunnya, dan matanya tampak berlinang air mata. Saudara Mayor tahu bahwa aku salah. Tolong lepaskan aku. Rubah 1000 mantra tampaknya tidak tahan dan berbisik minta ampun. Namun, tangan besar yang masih meraba-raba sekujur tubuhnya tidak berhenti. Mereka baru saja mendengar suara Su Yun terngiang di telinganya. Kau roh rubah berani main-main di depanku. Jangan berani lagi. Kakak, maafkan aku. Melihat rubah Qianmei hampir menangis, Su Yun tidak bertindak terlalu jauh. Dia mencubit pinggulnya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini.
Jika ada waktu lain, aku akan melakukannya secara langsung. Tangan besar itu mengambilnya kembali. Fox Qianmei merasa lega dan meludahkan napasnya. Namun, saat ini, wajahnya memerah dan matanya berair, seolah-olah dia telah bergerak. Dia menoleh dan menatap Su Yun di belakangnya. Dia menggigit bibir merah mudanya. Makna di matanya terlihat jelas. Su Yun secara alami melihatnya di matanya. Namun, dia masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan saat ini, tetapi dia tidak bisa dipusingkan. Dia harus menatap tajam pada Qianmei rubah dan mengalihkan pandangannya. Meskipun rubah Qianmei tergerak, dia bisa membedakan kejadian saat ini, berteriak, mencubit kakinya yang bulat, dan tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, keduanya adalah dua presiden kamar dagang Beiyang. Oke, benar saja, seperti rumor, para siswa sangat cantik. Maafkan aku terlihat diberkati, hahaha. Pada saat ini, semburan tawa mengganggu godaan Su Yun dengan Fox Qianmei. Dia melihat akhir pasukan Ming Chang. Senyum gembira di wajah Ming Chang yang duduk di bingkai bergerak langsung ke sini. Matanya penuh dengan keserakahan telanjang. Dia langsung melihat Huairu mandi di tengah hujan dan rubah Qianmei. Mata Tuhan sepertinya melihat barang-barangnya sendiri. Huairu Muyu tidak berbicara. Dia sepertinya tidak mendengar kalimat ini. Namun, dia tidak berani. Dia melihat tangannya yang memegang dadanya yang besar dan renyah, dengan lembut bersenandung dan bertanya, "Oh, di mana anjing ini? Mengapa kamu menggonggong di sini? Betapa berisiknya, sangat berisik." Begitu Ming Chang mendengar ini, ada kilatan kemarahan di matanya, tapi senyumnya tidak berkurang. Dia menyentuh dagunya dan melihat pesona rubah. Wajahnya penuh kepuasan. Orang-orang terus-menerus mengangguk. Dia mencubit dada wanita itu dengan kedua tangan dan melakukan upaya langsung. Air mata menyakitkan wanita itu mengalir keluar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lucu, hahaha, Ming Chang menatap rubah dan tersenyum semakin gila. Terima kasih sudah subscribe Penatua.